Tersakiti nggak mereka nih? Halo Bang Roy. Itu individu lah bang, individu bang ya kan. Kan giliran Kristen individu, tapi kalau Islam agamanya kan lontong sayur juga Bang Roy Sinaga nih kalau gitu. Bukan masalahnya itu menjadi disunahkan gitu loh bang. Enggak. Ya, assalamualaikum Bang Cuma. Disunahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Ya, Kan, lanjut ya, lanjut. enggak, lu kan nanya aku nih. Udah aku tanya nih sama sebelah-sebelahku. Kadang kan kami kan kumpul di bawah. Ya, kami ada WhatsApp grup nih, ada WhatsApp grup sama-sama penghuni. Ya, ini kan aku tinggalnya di apartemen. Ada WhatsApp penghuni. Kadang kami ngumpul, ada kegiatannya. Siapa yang mau ikut olahraga, main bulu tangkis di sini, yuk jam sekian sekian sekian. Siapa yang mau ikut daftar. Jadi aku kadang ngobrol. Cuman aku penasaran kan sama tetangga-tetanggaku. Ku cek lah siapa. Rupanya kok banyak perempuan juga gitu kan. Tapi udah berusia 40-an, tapi kok sendirian gitu kan, apa nggak nikah? Kan gitu pertanyaan kita kalau lihat wanita 40-an tapi masih sendirian kan, ini nggak nikah atau apa? Rupanya cerai, ya. Kutanya kok bisa cerai gitu kan, diceritain lah suaminya begini gitu. Jadi mereka kecewa, ya, mereka ini udah Kristen ya, seperti Bang Roy Sinaga bilang gitu kan, kalau di Kristen nggak bisa diceraikan ya, apa yang dipersatukan Tuhan nggak bisa diceraikan manusia, tapi diceraikan juga, kecewa nggak? Tersakiti nggak, Bang Roy? Tersakiti kan? Daerah abang, daerah saya enggak bang. Masa daerah abang di mana? Biar ku sensus dulu Bang. Medan, ayo sini. Bang, aku dari Medan, Bang. Abang di mana? Abang di mana di Medannya? Saya di Martubung bang. Iya, Martubung di mananya Bang? Apa pula di Martubung nggak ada cerai? Ku ketok kepala Abang ya. Ku ketok kepala Abang ya, di Martubung nggak ada yang cerai ya. Abang cium aku. Jangan aku cium, masa kalau ada dicium, memang kampret juga nih Roy Sinaga nih, nggak benar juga loh. Ngirikan. Oh, Martubung di pasar berapanya Sinaga? Biar ku ke sana. Biar ku kasih lihat lu berapa banyak. Daerah Warna-warna. Oke ya. Ini tolong penonton dicek dulu nih. Bang Zuma, masa dibilangnya cuma di Islam wanita tersakiti, di Kristen nggak ada? Yang lontong sayur juga si kawan nih. Enggak lah. Justru Bang, ya, apa yang sulit diterima bang? Istri Rasul itu yang abang tahu berapa? Coba jawab bang. ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13. Iya, ya 13. Dan nggak masuk akal saya kenapa ada yang dinikahi umur 7 tahun? Kan cuma dinikahi, bukan digauli. Digauli umur 13 tahun. Sudah Iya. pantas Pak umur 13 tahun digauli. Ya kalau zaman sekarang dengan keadaan kondisi biologis wanita yang enggak lah. Kan itu saya sulitnya bang. Saya juga baru kenal Tuhan bang. Dulunya saya seorang Oke. bajingan ya, pendosa berat. Jadi itu salah. Jadi itu salah menurut saudara saya. Ya menurut saya salah lah bang. 13 tahun, cuman apanya itu? Iya, oke, salah. Lalu bagaimana dengan konsep di dalam agama saudara, Yesus akan menjadikan ibu kandungnya sebagai mempelai wanita nanti di surga? Kapan itu? Oh iya Bang. Nggak, itu termasuk ibunya Bang coba kalau gitu. Termasuk ibunya. Yo semua. Oh, nggak ada dispensasi gitu. Iya. Nggak mungkin Tuhan memanggil ibu ke Maria, nggak mungkin. Oh. Nggak, kita pikir khusus yang lain. Masa ibunya sendiri juga diperlakukan sama? Nggak bisa deh. Itu sudah kaidah di dalam kitabnya teman Kristen. Kita hargai itu. Sudah kaidah di dalam kitabnya teman. Ya Bang Esel coba tunggu dulu. Ya, ada feedback. Sorry, saya nggak bakal lari. Di dalam Matius 25 nomor 10, mempelai pria dan wanita masuk kamar perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Itu Ini kitab mana yang abang baca bang? Oke, kita buka supaya jelas. Matius, tunggu. Tunggu, santai, pegangan dulu Bang Roy. Ini kalau Bang Zuma udah ngomong biasanya pada kabur-kaburan orang nanti. Matius 25 terus ayat nomor 10. Oke, 25:10 ya. Pegangan Roy supaya jangan terguncang. Ini saya besarkan. Tunggu.
Astaga, apa tadi Bang bilang? Tapi ini gadis-gadis yang bijaksana nih Bang. Iya. Bukan ya. Kita Ini- bacakan Bang ya. 25 Ini kan 10 kan. datanglah Iya. mempelai itu dan Akan mereka tetapi yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruangan perjamuan kawin. Dan Lalu pintu mereka yang ditutup. siap sedia masuk bersama-sama dengan dia. Pintu ditutup. Mau ngapain? Pintu ditutup. Tunggu Bang, biar saya pahami dulu Bang, kan gitu. Iya, Soalnya silakan. saya belum ngerti baca kitab semuanya. Iya, iya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Perjamuan Gamos. kawin itu pernikahan Bang, Ya bukan udah. perzinahan. Iya. Siapa yang membahas persinahan? Gak ada yang membahas persinahan, gak ada. Wahyu 21 Wahyu 21 nomor 9, Kristen itu laki perempuan semuanya menjadi mempelai wanita. Dan Yesus di dalam Wahyu 19 adalah mempelai pria. Ya, jadi ya nggak ada yang bilang zina loh, Bang Roy. Itu Bang Juba nggak bilang zina, tapi semua dinikahi, termasuk mamanya dibilang. Iya, termasuk mamanya Termasuk dinikahi. Roy Sinaga juga jadi mempelai nanti tuh Bang Iya. Zuman. Makanya teman-teman ini kalau meninggal mereka pakai pakaian pengantin, dihias pengantin mereka. Yang saya tidak bisa bayangkan ini saudara Roy Sinaga menggunakan gaun pengantin wanita. Sudahlah bisnisnya berbulu, berkumis, pakai lipstik, gimana itu? Kalau cerita soal keimanan gak ada habisnya Bang. Tapi ini kitab suci, Bang. Nggak, Bang Roy. Tapi ini kan kitab suci. Nambah dosa yang tertawa siapa? Seton Bang. Nah gitu loh. Nggak, Iya, Bang Roy. Ini kan nanti kitab Yesus- suci. Tindak Silakan, Julius. Pak. Nanti Yesus panggil ibunya sebagai istri. Wahai Maria istriku, gimana ceritanya ini? Ini agama apa ini namanya ini kayak gini-gini ajarannya? Yusuf mantan apa bapak tirinya tuh? Yusuf dipanggil mempelai wanita juga. Waduh. Kan semua dipanggil mempelai wanita. Paulus dipanggil mempelai wanita. Mempelai wanita kan pendalaman kita selaku manusia, ya istri. Wahai Paulus istriku, kan gitu. Ya. Ini ayatnya begini Bang Roy Sinaga, bukan kita ini ya ngarang-ngarang loh. Tadi lu minta ayat soalnya kan. Gimana Bang Roy? Masih kuat? Giliran Siti Aisyah yang dibahas panas hebat. Giliran kayak gini mah pusing kita kalau agama yang dibahas terus. Ya, itu biasanya gitu Bang. Nyerang kuat. Bang. Agama itu landasan Bang. Landasannya dasar kita manusia. Betul. Dan ya, Makanya kita bahas harusnya agama iman. itu. Iman dan perbuatan ya. Yang kita kejar apa yang kita cari di dunia ini, makanya kita punya agama, punya iman. Kerajaan surga. Kerajaan surga. Nah, kerajaan surga nanti. Abang kalau cuman koar-koar di sini nggak Enggak akan ada. loh. Kita berbicara justru yang kita bahas ini kerajaan surga. Kristen semua akan menjadi mempelai wanita. Cobalah bayangkan Anda jadi mempelai wanita. Bang, membawa abang ke surga. Ya Bang. Percuma, saya nggak mau ke surga, saya nggak mau jadi mempelai wanita, nggak mau aku. Apalagi dengar, Tuhan Anda kan Yesus. Yesus di hari ke-8, Yesus itu kan bersunat. Nah dia kan katanya Tuhan itu maha besar. Anda bisa bayangkan nggak yang disunat itu ketika dia maha besar? Mampuslah Anda nanti jadi mempelai wanitanya. Bayangkan itu. Siap-siaplah Bang Roy Sinaga nanti. Saya sudah baca itu ya Bang di Alkitab. Memang dia bersunat. Ya. Tapi lebih bagus mana yang disunat itu hati daripada kulit. Jangan lari ke situ. Jangan lari ke situ karena yang disebut sunat hati itu adalah ketundukan hati terhadap perintah-perintah Tuhan. Di Kristen kan nggak ada perintah Itu yang Tuhan. terpenting Bang. Di Kristen kan nggak ada perintah Tuhan. Di Kristen nggak ada perintah Tuhan, yang ada perintah manusia bernama Paulus. Aduh, kamu framing semua ya.
Enggak bang, Kamu saya jangan enggak gitu. framing. Saya pertanggungjawabkan setiap kalimat yang keluar dari mulut saya itu saya sebentar, pertanggungjawabkan. Dan saya siap untuk sebentar. didebat, apapun temanya. Sebentar, ya. Sebentar. Iya, Saya mau minta Anda tentang tadi perkawinan tadi. iya. Ya. Kenapa? Anda langsung mengklaim bahwa itu Tuhan kami yang melakukan pernikahan. Lalu siapa? Itu alangkah Yesus yang melakukan alangkah pernikahan. Bentar. Alangkah bodohnya otakmu sehingga kamu mengatakan Yesus kami menikah. Sementara Kalau dalilnya ada gimana? Loh, bukan berarti semua yang ada di Alkitab itu perkataan Yesus. Paham ya? Oh, oke. Bukan semua perkataan Yesus. Oke, berarti Anda sudah mengakui. Berarti Anda sudah mengakui bahwa kitab Anda juga ada isinya karangan orang-orang yang tidak berasal dari Yesus. Ya syukur. Lebih parah lagi berarti. Inilah orang-orang yang sebetulnya tidak tahu membaca Alkitab, tapi mau sok pintar. Kau ini di sini bukan mau dijadikan hakim ya atau dewan juri di sini. Kau bahas datanya. Udah sebentar Jangan kau ya. menghakimi orang. Nah, contoh, udahlah diam dulu. Contoh, Anda nonton sebuah film ya dari episode 100 episode ya. Anda menontonnya itu di tengah-tengahnya saja. Hanya 58 episode yang Maksudnya saya tidak menguasai Bible gitu. Sebentar. Jangan dipotong. Nanti juga saya nggak potong dengan bicara ya. Dalam sebuah film ya, Anda nonton, tetapi Anda nonton tengah-tengah saja, ya. Sementara itu film itu ada 100 episode, ya. Anda menonton tengah saja. Tiba-tiba udah mau habis, filmnya udah mau tamat, lantas Anda langsung mengatakan bahwa film itu tidak betul. Sementara Anda tidak menonton dari pertama. Bagaimana bisa Anda menonton film itu tidak betul? Yang katakan betul, kalau Anda nonton dari pertama hingga akhir baru Anda mengambil kesimpulan. Begitu juga dengan cara membaca Alkitab. Anda harus membaca dari ayat pertama ya sampai habis. Jangan Anda mencomot satu ayat aja, tapi ya gitulah. Siapa yang mengatakan saya baca hanya satu ayat? Contohnya tadi ya, ayat berapa itu tentang perkawinan. Anda langsung mengklaim yang mana Yesus itu Yesus melakukan perkawinan. Alangkah bodohnya kamu berpikir Iya karena justru karena saya sudah baca semua. Kelihatan yang mana kamu itu Itu alasan saudara aja untuk menutupi aib. Alasan lagi. Dikatakan begini kamu mengatakan alasan. Makanya semua yang kamu bawakan di sini cuma di room-room lain juga. Kamu itu kalau kamu Hadapi saya dengan ilmu, jangan dengan curhat. kamu Kalau nggak juga sanggup menjawab- turun. Saya butuh Kristen yang sedikit agak berakal. Kalau cuman curhat jangan di sini, di pasar. Ingat butuh kamu seorang muslim Di pasar, yang menjalankan. Jangan juga kamu di pasar. Saya butuh Oke, ya. pendetamu tadi malam kulipat-lipat lidahnya sampai otaknya jatuh ke lantai. dasar pembohong kamu semua. Ya, tengok aja Kamu- channel Kusuki Play Bas. Ku buat malu pendetamu, pulang dengan rasa malu. Kita baca dari Kurasa dia tidak akan naik lagi di komal-komal TikTok. keluaran sampai habisnya, baru saya salut sama kamu. Ini Aduh. kamu bertanya, ya, Udah kau bantah aja, Bung. Bantah jangan menangis. saya bantah tadi kan. Oke, Bang Excel kita ganti dan dulu ya. Kasih Bang Roy dulu. Kasih Bang Roy dulu. Jangan Bang Roy nangis. Kalau lebih. sama saya jangan nangis. Iya, kalau Bang Excel mau nangis dulu di pojokan. Nanti udah selesai nangis, baru naik lagi. Ini aku kasih Bang Roy Sinaga dulu ya. Saya Ya, nggak nangis, ngutang sama kamu. udah, jangan nangis. Oke. nangis di sini. Kita turunkan dulu, biarkan Bang Excel nangis dulu. Nanti udah selesai nangis, baru naik ya. Ini aku baru dapat data tentang angka perceraian Kristen itu rupanya paling tinggi. Bahkan hampir 25% pernikahan dalam Kristen berakhir dengan perceraian. Jadi dari 4 orang, 1 orangnya cerai. Ya, bayangkan dari 100 orang, 25 orang Kristen cerai. Ya, silakan lanjut Bang Zuma. Iya, jadi saudara, ketika Anda bercerita tentang kitab saudara, kita udah tamat belajar Bible itu. Sampai kita bisa angkat bicara itu karena kita paham. Nah, kami sebagai apologet Islam itu ada di tengah-tengah kalian untuk meluruskan ajaran Yesus yang kalian bengkokkan. Kan ajaran kalian itu perintahnya jelas.
Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Artinya kalian akan menginjili kami. Apa kami diam aja? Enggak. Kami akan menjadikan Bible itu sebagai senjata untuk menyadarkan kalian meninggalkan ajaran pagan, nyembah manusia itu. Itu kesimpulannya. Hadapkan saya dengan pendetamu yang menguasai Bible. Jangan yang bisanya cuma framing. Kita butuh yang berilmu gitu loh, supaya orang-orang itu tahu di bawah, oh ternyata agama kita memang agama framing, agama yang tidak jelas, agama yang cuman asumsi melanti anak orang sebagai Tuhan. Itu yang kita butuh. Buktikan Yesus itu Tuhan. Karena kenapa? Agama Yahudi tidak pernah menjadikan anak Maria itu sebagai Tuhan. Hanya agama Kristen yang menjadikan anak Maria itu sebagai Tuhan. Nah, teman-teman Kristen, sabar. Nah, teman Kristen yang ada di Indonesia ini hanya korban aja. Kenapa jadi korban? Kan mereka tidak paham Bible. Yesus itu adalah Tuhannya kalian. Jangan lagi sangkut pautkan dengan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tuhannya Kristen adalah Yesus anak Maria, yang supaya dianggap Tuhan, maka meminjam kitabnya orang Yahudi, ditempelkan di kitabnya. Itu Anda harus pahami itu. Dan saya bisa buktikan, Yesus itu adalah Tuhan independen buatan Paulus untuk Kristen di luar Yahudi. Jadi hadapi saya dengan ilmu, jangan curhat. Silakan. Tuh. Ya dibuka, Bang. Sorry. Ya, assalamualaikum buat Ustaz Awan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Moto juga. Insyaallah. Laki Moto. Cuman satu Kristen yang bisa mengalahkan saya diskusi. Pak Pipo. Ya, betul. Hanya itu. Betul itu, betul. Wah, tidak asik itu. Oi, Bang Roy, jangan nyanyi. Sakit telinga kita. Ya, bisa dijawab atau nggak bisa? Kalau nggak bisa, minta tolong nih. Ada Pak Framing nih. Shalom Pak Framing. Nggak sanggup dia rupanya Pak Framing. Bisa dibantu Pak Framing? Sanggup Bang. Iman itu bukan untuk dikeluar-keluarkan Bang. Imanmu, imanku. Habis itu kau mau menginjili kami dengan imanmu. Yang nyembah anak Maria itu. Siapa yang menginjilin abang? Dari tadi saya nggak ada menginjilin abang. Mau saya cium abang. Kalau mau praktek dulu dia sebelum di surga mungkin Bang. Mau latihan dulu dia. Cuman kudus. Ayo Bang Framing mungkin bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya bagi Kristen, gak ada yang lain. Jadi jangan disangkut-pautkan lagi dengan Tuhannya Yahudi. Ya gimana akhi, lanjut. Atau mungkin akhi Zuma mau jadi laki-laki murahan, mau dicium sama si siapa itu tadi? Roy Sinaga. Kasih sandal sama si Roy. Jangan jadi laki-laki murahan. Enggak, dia mau training, mau latihan dulu sebelum di surga. Kan tadi dibilang di surga bakalan jadi pengantin. Biasa itu training namanya. Mungkin Pak Framing simulasi itu, simulasi. Bagus juga simulasi. Gimana Pak Framing? Saya nggak mau berdosa gara-gara ini. Pak Framing buktikan, saya membantu Anda untuk membuktikan bahwa Tuhan Kristen itu adalah Yesus, bukan yang lain. Sudah malas. Intinya Tuhannya Kristen itu satu, bukan tiga. Yesus nggak perlu dibela. Tuhannya Kristen itu Yesus, titik. Nggak ada yang lain. Jadi Herdi itu betul dengan mengatakan Tuhan Kristen itu satu, yaitu Yesus. Ya kalau Pak Framing udah nggak sanggup dia bela Tuhannya karena memang nggak bisa dibela. Bagaimana ceritanya manusia dilantik jadi Tuhan ya? Susah lah. Kalau mau lantik Tuhan itu yang kayak Superman, Superboy, Satria Baja Hitam, nah itu lebih bagus. Salah Superman sama dia masalahnya, Bang. Orang mati bisa dihidupkan, air bisa dirubah jadi anggur. Superman tidak mati dia, Superman tidak dibunuh sama lawannya. Kalah sama dia. Gini, maksudnya gini Bang Roy Sinaga, apa gunanya bisa ini bisa itu tapi akhirnya mati, begitu kan Bang Zuma? Iya, jadi tumbal juga dia di atas tiang. Mana? Abang bisa bayangkan yang dia alami, nangis abang. Yang dialami Isa Bang ya, nangis. Nangis kan itu cerita dari film.
Drama. Nabi Isa itu selamat, nggak ini, nggak Bagus nonton film India, Bang Rosinaga. Kenapa dulu Rasul itu nggak menciptakan kitabnya sendiri? Kenapa harus mengambil dari Injil? Kalau saya Bro Rai, kalau saya ya, sesedih-sedihnya film Jesus itu ketika disalib, lebih sedih lagi saya usai makan tidak merokok itu. Iya. Itu saya lebih sedih malah. Lebih sedih lagi kalau menemukan tidak ada ajaran Yesus Kristen. Seperti Isa Al-Masih, nggak punya nafsu dia, ya. Nafsu punya untuk nafsu. duniawi nggak ada. Nafsu kita di manusia tinggi, manusia Banyak biasa cerita. tinggi. Nah, Anda ingin bukan mengatakan, banyak cerita, Anda ingin fakta, mengatakan Bang, Yesus fakta. itu impoten, gitu maksudnya? Hah? Bilang. Lah, kamu mengatakan tidak punya nafsu. Kayak Bisa bisu dong. melawan Bang. Setiap hawa nafsu, godaan setan bisa dilawannya. Nggak kayak Kenapa dia nggak ini. bisa? Kenapa dia nggak bisa melawan rasa laparnya? Apa bilang nggak bisa dilawannya rasa laparnya? Waktu pencobaan itu, ya di gua. Apa setan bilang? Ini batu, bukan lagi lapar, rubahlah jadi roti. Hah? Ada nggak dibuat dia? Tahu dia itu godaan iblis Terus setan. kenapa pohon Makin cuma roti kenapa saja, pohon makan ara? saja, katanya. Kenapa pohon ara itu dia kutuk hanya gara-gara bukan musim buah ara? Kenapa? Udah Bang ya, mending saya baca kitab saya daripada debat sama Bang. Assalamualaikum. Udah jangan kemana-mana dulu, sinilah lihat framing dulu. Bukan Bang Juma ini asik debat aja, apa yang abang dapat si Bang Koin? Mau Bukan nyari orang koin aja mualaf. Bang. Orang mualaf kok. Jangan, kalau mau cari koin, mau cari uang dengan hal seperti ini dosa Bang. Ya, Banyak orang Mending tersadarkan abang kerja. meninggalkan penyembahan kepada manusia. Ya, kalau cuma cari koin Bang Roy Sinaga, Bang Zuma itu udah berlebihan. Bahkan banyak sekali orang yang menawarkan ya, menawarkan langsung ke Bang Zuma, dan Bang Zuma juga ya nggak perlu gitu yang gituan gitu. Di sini berkat diskusi-diskusi berapa banyak yang sudah mualaf, ini yang kita kejar, yang kita cari. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa nih satu orang ya? Orang itu siapa Bang? Ya, kalau dia jadi setan kok nggak berdosa Bang, setelah kau mualafkan. Kau bimbing yang betul Bang. Ya enggak lah, karena setelah mereka mualaf, dia meninggalkan ajaran Paulus. Ajaran Paulus kan itu ajaran antikristus. Itu abang lah bilang sama orang Katolik sana sama Paulus, ke abang ke Roma, abang Itu Paus, woi. Salah. Itu Paus, woy, bukan Paulus. Apa nih anak? Iya, abang secara tidak langsung bilang mereka, ya. Kalau abang berani, bukan keluar-keluar di TikTok ini Bang, cari koin. Kalau mau uang itu kerja, kayak Ustadz Abdul Somad. Nah itu betul, dakwah yang benar. Kalau abang ilmu agamanya ya jago ya, melebihi Ustadz Abdul Somad, tiru dia Bang. Beda. Cara dakwah orang kan beda-beda. Kalau Bang Zuma ini spesialis mendakwakan orang-orang yang masih menyembah kepada anak orang agar tersadarkan. Buktinya udah banyak orang yang memutuskan meninggalkan ajaran penyembahan orang itu, Bang Roy Sinaga. Dan kita harap Bang Roy Sinaga juga bisa ikut. Itulah kenapa kita tulis semua udah pada mualaf nih, kalian kapan? Itu yang kita harap. Ya Ini udah Allah, istighfar pula deh nih. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Aku tanyalah Bang Roy Sinaga dulu ya. Buat apa Bang Roy Sinaga itu menyembah anak Bu Maria? Kenapa? Buat apa coba? Dialah jalan Bang, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itu jelas, sama kayak yang diimani kalian Bang. Di akhir zaman, di masa dia penghakiman, dia turun, abang mengimani dia disuruh. Benar nggak? Ya, kita dengar dulu penjelasannya Bang Zuma. Ya, jadi klaim dari Bang Roy Sinaga, dia ikut Yesus karena Yesus yang akan menghakimi di hari kiamat.
Dialah jalan dan hidup dan kebenaran. Oke, Tidak ada yang sampai kepada Allah. Dengar dulu, kalau tidak melalui Dia. sabar dulu. Apa yang Yesus kemudian katakan di Yohanes 12:48? Bisa kamu baca? Bisa? Bisa kamu baca? Ada Bible di situ? Bacakan saya Yohanes 12:48. Kalau baca sepotong-sepotong bang, udah bang capek saya bang. Gimana Iman ceritanya? kita masih 100% tak akan tergoyahkan daripada yang lain-lain. Dengarkan. Oke, Daripada saya Nabi membacakan. Muhammad. Saya yang bacakan. Oke, saya membacakan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Bukan Yesus yang menghakimi, tetapi Allah melalui firman yang Yesus terima dari Allah, yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Firman itulah yang akan menjadi hakim. Contoh, ketika Yesus menerima firman, di mana firman itu disampaikan kepada Yesus untuk disampaikan kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, apakah Anda umat Israel? Karena ini firman yang akan menjadi hakim, perkataan Yesus yang akan menjadi hakim, bukan Yesusnya. Bukan antara disembah dan tidak disembah, tetapi antara ditaati perkataannya dan dilanggar perkataannya. Ada enggak perkataan Yesus, sembahlah aku, makanlah babi, ibadahlah hari Minggu, jadikanlah Paulus rasul? Ada enggak? Jadikanlah kitabnya Lukas sebagai kitab suci, surah-surah Paulus sebagai kitab suci? Ada enggak? Enggak ada. Jadi firman yang akan menjadi tolak ukur keselamatan kalian nanti. Kalian dihakimi, berdiri berbaris. Wahai Roy, firman siapa yang kamu dengarkan sampai engkau menuhankan aku? Apa jawabmu? Firman Utina, firman penjual es cendol. Gak ada firman yang Yesus terima dari Tuhannya agar Yesus sampaikan kepada manusia untuk menuhankan dirinya. Makanya di Al-Quran itu beliau ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan Roy untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Apa kata Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Seirama dengan Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sekarang saya tanya samamu ketika kau dihakimi, wahai Roy, tiap minggu kau pergi ke tempat gereja, di situ perkumpulan orang-orang tidak bersunat, perkumpulan pemakan babi, pelahap guguk. Siapanya yang memerintahkan kau melakukan hal seperti itu? Apa jawabanmu kira-kira? Nah, nggak semuanya umat Kristen makan babi bang. Saya Iya, pun tapi tidak bersunat. Tapi tidak bersunat. Nah, saya disunat bang di hati, bukan di peler. Ya, bang? Bukan di peler. Bukan di peler. Ya, menurut abang, umur 8 hari disunat, apanya yang disunat? Pelernya. Tunggu dulu, ini dulu standarnya, jangan lari kemana-mana. Ini standarnya nih. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang telah kukatakan. Itulah Isa Al-Masih bang, firman yang hidup, yang dari kamu Allah. larikan ke situ. Siapa bilang? Bang, dia sakit ini mungkin bang, kena sakit empedu dia. Itulah dia sunat hati itu. Ada sakit dia kemarin mungkin. Kena batu empedu Ya, kalau Sinaga. yang penting itu bang, disunat hati kita bang. Biar apa? Taat kepada yang diperintahkan Allah. Nah makanya saya tanya, kita buktikan siapa yang engkau taati sampai kau menuhankan anak Maria. Siapa yang kamu taati? Kau ingin mengatakan saya mentaati Allah? Di mana Allah mengajarkan, memerintahkan menyembah anak Maria? Di mana dalilnya? Dalilnya hanya ada di Kristen, di Yahudi tidak ada. Apa dalilnya itu? Roma 14 nomor 9, Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan dan apa yang dikatakan itu dibenarkan oleh hatinya, maka dia akan diselamatkan. Jadi yang Anda taati siapa? Paulus.
Orang Yahudi sudah diwanti-wanti, murid Yesus sudah diwanti-wanti agar waspada kepada Paulus. Karena kamu bukan orang Yahudi, kamu tidak waspada kepada Paulus. Malah di dalam tubuhmu itu ada rohnya Paulus. Paulus yang kamu katakan Roh Kudus itu bukan Roh Kudus. Yang ada di dalam tubuhmu itu ada rohnya Paulus. Yang mengajarkan kamu makan babi Paulus, yang mengajarkan menyembah Yesus Paulus, yang mengajarkan 3 Tuhan Paulus, yang mengajarkan ibadah minggu Paulus, yang mengajarkan Natalan Paulus, semua Paulus. Jadi roh yang ada dalam tubuhmu itu rohnya Paulus, bukan Roh Kudus. Rohnya Kalau Paulus. saya Kudus, Bang. Saya Roh Kudus. Nggak Saya mungkin. sudah menjauhkan Tidak semua mungkin. segala godaan setan. Tidak mungkin. Dengarkan. Roh Kudus itu roh suci. Di dalam Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang najis yang tidak bersunat nonotnya, haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak dipotong nonotnya masuk ke bait suci. Wahyu 21 nomor 27. Haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Jadi roh apa yang masuk ke dalam tubuhmu itu kalau bukan roh Paulus? Roh apa? Roh Kudus. Nenekmu kiper. Mana ada Roh tanya Kudus? dulu, Abang. Nah. Aku tanya dulu dia. Nah, menurut Abang, ada nggak manusia yang bisa menatap matahari tanpa silau? Banyak. Ada beberapa aliran perguruan. Banyak. Buktikan Bang, jangan cuma di mulut. Yang orang Maksudnya? Medan. Yang orang Medan siapa ada Bang kenal? Biar saya jumpain dia. Luga Tambunan malah dia bisa telan matahari. Itu cuma ngomong kosong, Bang. Lah, Ya. kok bisa pula kau Saya katakan bisa, omong kosong? Bang. Tanya aja Luga, kau Saya nggak bisa percaya. menatap matahari. Roh Kudus bersama saya, Bang. Roh Kudus pula Yang orang ukurannya Medan datang tatap ke matahari. rumah saya. Ya. Ya Saya bisa bisa lah, Roy. matahari. Orang lu buta mau gimana? Roh Roh buta. Roh Kudus Panggil orang itu, Medan yang Saudara mengenal Roy, bersama. Roh Kudus itu pekerjaannya bukan kayak setan kayak gitu. Roh Kudus menurut Yesus mengajarkan tentang hal-hal yang akan datang. Coba saya tanya. Itu yang jangan, Bang. Bukan cuman Abang keluar-keluar, tapi iman dan perbuatan saya jalankan. Iya, tapi Ya. kalau iman buta kan percuma. Nah, Yang mau dibahas ini Roy bukan masalah iman, tapi dalilnya apa? Kamu ikut siapa sebenarnya beriman itu? Kamu ikut siapa? Itu yang sedang dijelaskan sama Bang Juma. Kalau cuma iman sekedar iman, ya oke lah, kamu ini anak yang patuh. Ya, anak yang patuh dengan iman kamu. Tapi kamu ikut siapa? Takutnya salah jalan. Ini yang sedang diajarkan Bang Juma. jalanku Isa Al-Masih atau Betul nggak, Yesus Isa? Kristus atau Mesias. Yakin nggak? Ya. Yakin nggak? Inilah yang sedang dijelaskan. Dengar dulu. Ya lanjut. Dan shalom untuk Bang Salib. Yohanes 10 nomor 27 kamu dengarkan. Aku mengenal pengikutku. Pengikut loh. Yesus bercerita tentang pengikutnya loh. Mereka mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Perkataan siapa yang Anda dengarkan sampai Anda mengatakan dia mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk? Perkataan mana? Siapa yang Anda ikuti dengan mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan datang dalam rupa manusia? Itu perkataan siapa yang Anda ikuti? Yesus mengenal muridnya. Muridku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Siapa yang Anda dengarkan sampai Anda mengatakan Yesus itu mati terkutuk di atas tiang salib? Siapa yang Anda dengarkan? Itu Abang yang bilang mati terkutuk, ya. Loh, jangan dipungkiri data yang ada dalam kitab saudara, Galatia 3 nomor 13. Bang, mungkin Yesus. suruh dia buka dulu, Bang. Setiap kasih ayat kasih dia buka dulu, karena kalau enggak dia nih cuman nggak terima aja. Tapi kalau udah baca mungkin bisa terima dia nih. Yang Coba. pasti Coba Anda baca. Ya, Oke. buat pendengar semua, nggak ada yang sudah set. Tunggu, tapi tadi kayak kita bahas ayat ini dia masih mau baca kok. Mungkin pelan-pelan, Bang. Ini soalnya agak lambat orangnya. Ya silakan, Bang. Bang, Abang jangan nilai Abang, nanti Abang jumpa saya bingung, lari, agak lambat Abang Ini bilang. muridnya Luga Tambunan ini. Kenapa aku lari, Bang? Abang bawa parang rupanya. Enggak Nggak serem perlu bawa mukanya. iman aku, Bang. Bawa iman. Bawa iman kok lari orang? Iman apa itu? Kok bisa buat lari orang? Abang sekarang Abang dekat aku nggak percaya, Bang. Hah? Ya, karena
Coba Kudus buka ada sama kamera aku, Bang. dulu, coba buka kamera kita lihat. Jangan sampai kamu seperti malaikat yang di surga, berkepala satu, berwajah empat. Yang pasti aku nggak tukang koar-koar kayak abang, saling menjatuhkan, Loh, ya. apa pula saling menjatuhkan? Kalian tak berdaya menghadapi ajaran Yesus yang diajarkan Bang Suma, kalian nangis. Bang Framing aja itu sudah sementara diimpus dia. Dia tidak perlu dibela, biarlah kami dikenal dari buahnya, bukan Mungkin dari koar-koar. mungkin yang disangka Kristen itu bahasanya jadi pengikut Yesus itu ngintil dari belakang begitu, dan murid-muridnya tuh ngintil dari belakang, itu mungkin begitu yang disangka. Yang dimaksud mengikuti itu apa yang menjadi perintahnya dan apa yang jadi pekerjaannya, itulah yang dilaksanakan. Itu dikata mengikut, bukan mengikut mengintil dari belakang, ngeten dari belakang, bukan ngekor gitu, bukan. Aduh. Oke, coba kita tanya dulu gini Bang Roy. Itu nggak bawa kitabnya sendiri gitu loh. Kenapa harus Injil, Taurat? Saya jadi perdebatan sehingga seperti ini sekarang gitu loh. Kenapa ada yang nggak bawa kitab sendiri? Kenapa harus Taurat itu yang dijadikan kitab dengan dalil penyempurnaan kitab tuh? Oke. Nama-namanya. Oke, ini lu tanya Kak Roy, ini lu lagi tanya ya, biar dijelasin, mana tahu setelah dijelasin lu sadar ya. Oke, silakan. Oke, Al-Quran menjelaskan begini. Di dalam surah Al-A'raf, kami umat Islam memahami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'. Fahuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Insyaallah dalilnya kayak begitu. Apa kata Allah? Telah kami tuliskan untuk Musa pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman kepada Musa, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Tauratku dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Ini Allah memerintahkan Nabi Musa berpegang teguh kepada Taurat dan juga umatnya. Berarti Taurat itu hanya untuk umat Israel. Ulangan 33 nomor 4. Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, yang di Islam mana ada kitab Taurat? Di Al-Quran mana ada kitab Taurat kami gunakan? Al-Quran tidak ditempel dengan kitabnya orang Yahudi supaya dianggap sebagai firman Tuhan. Ya, buku-buku yang ditulis oleh orang nggak jelas di agamamu itu ditempelkan kitabnya orang Yahudi meskipun dalam bentuk terjemahan. Apa tujuannya? Agar dianggap buku-buku yang mereka tuliskan, karangan-karangan mereka itu agar dianggap sebagai kebenaran. Apa haknya orang Kristen mengambil perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, padahal itu adalah perjanjian baru? Apa haknya orang Kristen mengatakan kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama, padahal yang mereka katakan perjanjian lama itu sebenarnya adalah perjanjian baru? Yeremia 31 nomor 31. Aku akan membuat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayo, apa perjanjian baru itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Jadi yang Kristen katakan perjanjian lama, justru itu adalah perjanjian barunya orang Yahudi. Siapa Kristen ini mengklaim kitabnya orang yang adalah perjanjian baru Tuhan sebagai perjanjian lama? Siapa? Kalau bukan antikristus, penyesat, perpanjangan tangan setan. Jawab saya pakai ilmu. Ayo. Oke, saya jawab. Yang pasti Rasul itu Bang juga keturunan Bani Israel. Siapa keturunan Bani Israel? Siapa? Rasul. Lihat silsilahnya. Oke, baik. Oke, baik. Boleh saya tahu siapa namanya bapaknya Paulus? Kenapa tertawa? Katanya keturunan Bani Israel. Nama bapaknya Paulus siapa? Ya, tirulah ustadz-ustadz yang lain, tidak menjelekkan agama lain, tapi menguatkan iman sesamanya. Itu yang benar. Loh, kenapa? Anda kan mengatakan Rasul Paulus itu orang Israel katanya, keturunan Ishak. Mana coba silsilahnya? Nama bapaknya Paulus siapa? Paling-paling Martin nama bapaknya.
Siapa Yang nama pasti- bapaknya Paulus? Abang dengar dulu nih Bang. Yang pasti Tuhan kita cuma satu, jalan yang berbeda. Tuhan kita sementara. Buat apa kita Gini, Roy, aku jelasin ya. Tunggu, Mulai nama saat Paulus sebelumnya kan Saulus tuh. Semua yang namanya ada Octavianus, ya, Julius, Saulus, itu semua orang Romawi. Yang ada itu orang Romawi itu, mereka pengikut Zeus. Jadi tiba-tiba dari mana dia jadi orang Yahudi? Gimana sih? Kaktus juga orang Romawi itu. Jadi Bang Roy, kita tuh iman jangan sekedar cuman udahlah saya percaya aja ini gitu. Tapi abang nggak baca kitab sucinya, nggak tahu gitu. Inilah sedang disampaikan. Jadi Bang Zuma ini sedang menyampaikan doang. Yang tertulis kan dari tadi dikasih ayat tuh. Kalau Bang Roy Sinaga nggak percaya, bacalah. Baca gitu. Kita nggak suruh, wah harus ikut kami gitu. Enggak. Tapi baca. Dari situ Anda akan mendapatkan kebenaran. Kalau kami kasih Quran, pasti kamu tolak, betul nggak? Pasti kamu tolak. Ini udah dikasih Alkitab, ditolak lagi. Jadi mau kasih apa lagi sama kamu biar kamu terima? Yang menolak siapa sayang? Ku cium lah kau nanti. Ini di depanku kitab terus ku baca biar kau tahu. Makanya kau slow dulu. Oh, iya, Iman betul. tuh bukan keluar-keluarkan saya. Siapa yang keluar-keluar? Siapa yang di Lihat sini lah, lagi gaya-gaya bilang, oh saya beriman, enggak. Benar. Kita lagi Iman, mengedukasi. perbuatan dan akhlak mula yang membawamu ke kerajaan surga. Bukan keluar-keluar. Tapi tiketnya nggak ada. Kamu gimana lulus ujian kalau kamu nggak jadi peserta ujian? Sepintar apapun kamu, nggak mungkin kamu bisa lulus. Orang kamu bukan peserta. Gimana sih? Ya, mungkin Bang Roy Sinaga coba dulu baca dulu ayat Alkitab. Nanti udah selesai baca, baru kita ajak diskusi lagi. Ini ada Bang Salib ya. Ya silakan Bang Zuma, ada yang mau disampaikan buat Bang Salib ini? Iya, jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwasanya Kristen itu bukan bagian dari agama Yahudi yang ada sekarang ini ya. Kristen itu agama independen yang didirikan oleh Paulus di Antioquia dengan menjadikan Yesus sebagai tokoh jadi Tuhan dan mencampurkan dengan Tuhannya Yahudi, sehingga Kristen itu terpecah. Ada yang Yesus only, ada yang Tritunggal, Trinitas, Trikwek, Trimurti, Trisno dan seterusnya. Itu kenapa? Karena Paulus menggabungkan dua agama. Agama Yahudi digabungkan dengan agama paganisme Roma, maka muncullah kemudian Kristen. Itu bantah saya pakai ilmu ya, jangan emosi. Silakan. Oke, silakan Pak, Bang saya Salib. mau tanya. Saya ada baca, betul nggak Rasul itu buta huruf? Ya, betul. Beliau tidak bisa membaca Taurat, Zabur dan Injil. Kenapa? Hebat juga Allah memilihnya ya. Iya. Iya. Sebagai Rasul itu. Tapi Bapak hati-hati loh, ada seorang profesor saya dengar mengatakan Rasul itu nggak buta huruf, malah Oh, memang. Dia memang nggak buta huruf. Dia. Beliau memang nggak buta huruf. Nah, tadi Bapak bilang buta huruf, mana yang Ya, benar? buta Pak? huruf Ibrani, Aramaik dan juga Greek, Yunani. Bedakan itu. Anda harus bedakan. Kalau di dalam kitabmu Kisah Para Rasul, dengar. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Di situ dikatakan Yohanes dan Petrus buta huruf dan Kidiot. Mana tuh? Kenapa ada pengarang kitab Kidiot? Yang betul aja lah Pak. Bapak dibacakan. Lah begitu dalilnya. Begitu dalilnya mau kayak mana? Kita nggak bisa pungkiri. Itu Bapak melarang, itu berdosa loh Bapak. Itu Makanya Nabi Erben Muhammad. kemarin itu nangis. Erben nangis. Dialog sama saya, dia nangis. Dia pelintir kitabnya sendiri. Setelah saya mampu membuktikan bahwa Petrus dan Yohanes disebut Kidiot, dia nangis. Nangis bersama dengan Agatha. Aneh ceritanya. Itu Nabi Isa Bapak, astagfirullahaladzim, ya Allah. Loh, yang dibilang siapa kok? Petrus yang dibilang kok? Petrus sama Yohanes. Lu siapa sih? Petrus sama Yohanes yang idiot. Kamu ngerti nggak Kidiot itu? Selain hidungnya meleleh, air liurnya juga keluar. Habis gitu nggak mandi setahun, nggak pernah ganti baju. Itu Kidiot namanya. Itu yang kemudian
menulis kitabmu? Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin dikatakan buta huruf? Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la tahuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sebuah kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tanganmu sendiri. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis kitab sebelumnya, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Ini bukti. Oke? Lalu di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 2, apa kemudian bagian daripada tugas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tugasnya apa? Diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk seluruh umat manusia. Apa tugas beliau? Ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uh wa hum yal'abun. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu, beliau membacakan ayat-ayat itu. Rasulullah membacakan itu. Itu yang perlu saudara pahami. Ya, bahkan di dalam Al-Quran dikatakan beliau adalah seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kalau dia buta huruf, bagaimana dia membacakan ayat suci Al-Quranul Karim? Coba. Hei, jawab. Hei, jawab. Yang pasti bang, Apa yang pasti? akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Islam pun mengimani itu. Ya. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Kamu ngomong apa? Kalau tidak pernah, Ngomong apa? ini akibat tidak pernah membaca isi kitab, ya kan? Ya. Berdebat hanya bermodalkan Yohanes 1 nomor 1 sama apa itu Alfa dan Omega, terus akulah jalan dan hidup. Hanya itu 3 ayat dijadikan modal untuk berdebat. Babak belur kalian. Itu apa? Setan tertawa ngelihat kalian. Ini kalian kasih pencerahan. Lah, kenapa? Iman, akhlak dan perbuatanmu yang perlu kau tanamkan ke sesamamu. Sekarang kau pergilah tempat saudara-saudaramu, kau nasihati di sana, jangan berkoar-koar. Cukup imani saja kitab kita, usaha ngomong masalah agama lain. Kalau tidak kau langsung ditendang, langsung dimaki-maki. Di tempatnya umat Islam kau dihargai di sini. Kau tidak juga dimaki-maki, kau tidak dihina-hina. Ya, coba kau pergi tempat saudara-saudaramu sana, kalau tidak langsung dimutilasi kau. Kok berani kali dia. Saya angkat pedang juga. Waduh, Itu saya. Kayak Yesus dong angkat pedang. Yoi. Waduh. Gimana nih bang? Mau angkat pedang dia nih bang? Aja nih, Bang. Tuhan penyikat. Pakai yoi. Jadi Sudah saya tambah yoi puput. Saudara Roy berhenti mengatakan Nabi kami buta huruf ya. Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Yang buta huruf itu yang tadi yang saya katakan, Kisah Para Rasul 4:13, Yohanes dan Petrus adalah buta huruf dan kidiot. Kamu bisa gambarkan orang kidiot? Jangan ikuti orang-orang ini yang suka berdebat. Jadi gini bang Roy, lu kan baca LAI selalu, lu lihat teks aslinya lah. Ini sesat semua nih. Hanya menambah dosa. Seperti Bang Juma ini juga. Pak Framing sesat kau Pak Framing. Pak Framing sesat kau dibilang tuh. Sesat Bang Juma ini jangan diikuti kawan-kawan. Pak Framing, Roy, si Framing ini sesat nggak? Al-Quran, ya, saya baca kitab saya untuk melawan segala godaan setan di dalam diri kita masing-masing. Roy, dengar dulu. Itu ada framing nih di bawah aku nih. Ini sesat nggak menurut kamu Roy? Halo Roy. Setiap manin, ya, Yesus sebagai jalan
hidup dan kebenaran, ya, untuk sampai kepada Bapa, nggak akan sesat. Oh, Yang nggak standarnya itu. beriman. Nggak Sampai, benar dong. sampai kepada Bapa berarti Yesus cuma jalan dong. Ya, Yesus jalan. Saya bilang sama Abang, Tuhan kita cuma satu, Bang. Jalan yang berbeda. Kalau kita seperti ini, Ya Abang. Tuhan memang Allah, satu, tapi Nabi-Nabi. Tuhan kita beda. Ya, Abang Tuhanmu hanya adalah menambah, Bro. Yesus. Tuhan kami adalah yang menciptakan Yesus. Beda kita. Tuhan yang satu itu menurutmu kan Yesus, anak orang. Kalau Allah, Tuhan saya Bang. yang satu itu adalah yang Allah, menciptakan Bang. Yesus Yesus. itu putra Allah. Allah saya juga, Bang. Allah. Itu dia penyebutannya sebenarnya, bukan au. Bukan au, Bang. Sudah Lu mulai tahu nggak sejarahnya? sudah mulai mengucat dia, sudah mulai frustasi dia. Nggak gini Roy, lu tahu nggak asal usul kata Allah di Alkitab lu? Kalau nggak tahu jangan sok-sok ngomong. Kok nggak tahu, Bang? Dan jelas di Bang situ. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain selain aku. Aduh, kelas jemaat ini memang. Lu tahu nggak awal mula kata Allah tuh di Alkitab kamu dari mana? Kok bisa ada kata Allah situ? Kok ada kata Elohim, Yahweh, ada Allah gitu? Kok nggak konsisten berubah-berubah? Tahu nggak Roy? Kenapa di Quran Abang juga di kitab Abang pakai Allah? Iya, Apa lagi? iya. Oh, kalau di kitab kami kan jelas ya, semua Allah, nggak ada berubah-berubah, betul nggak Roy? Kalau di kalian Elohim, Yahweh, Mana Allah. ada nih kitab saya, Bang? Allah semua, Bang, nih, Bang. Oh, nggak ada Elohim ya? Ya, Berubah-berubah. nggak ada, Nggak ada Bapak, nggak ada Bapak di situ ya? Ada Bapak. Bapak Oh. ada. Jadi Ah. kenapa kadang Bapak, Itulah. kadang Elohim, kadang Allah, kok berubah-berubah gitu? Kadang Tuhan huruf besar lagi semua. Seperti Abang. Apa-apa? Di Banyak nama. Siapa nama? Bang Juma lah di kawannya satu manggil Juma, ya satu Udin, ya satu Bos, ya satu lagi siapa? Uco. Tetap si Juma itu orangnya. Oke. Gitu loh. Jadi apa yang mesti diperdebatkan? Inilah sok tahu. Silakan dijelaskan aja lah Bang. Bang. Enggak, ini Yang tafsirmu. Enggak, itu kan tafsirmu. Biar dijelaskan aja lah. Ya mungkin Bang cuma jelasin biar si Roy ini sadar kenapa nama Allah bisa ada di tempat mereka. Iya, sebenarnya satu hal yang perlu saudara pahami, nama Allah itu masuk di dalam kitabnya Kristen Indonesia itu bukan didasari ilmu, tapi didasari Filipi 1:18. Itu yang perlu Anda pahami. Filipi 1:18 lah yang kemudian mendasari nama Allah ada di Bible. Apa itu? Tujuannya untuk mengelabui, untuk menipu. Itu tujuan kata Allah di dalam Bible dituliskan. Hadapkan saya dengan orang Kristen yang mampu membantai itu. Mereka tidak mengakui Allah, tidak. Tetapi kenapa mereka gunakan kata Allah? Karena mereka tujuannya untuk menipu berdasarkan dengan perintah Filipi 1:18. Orang-orang Kristen demi untuk menjual Yesus, dia diajari untuk mengelabui. Itu jelas itu dalam kitab saudara. Jadi bukan tanpa alasan Kristen itu menggunakan kata Allah. Tapi karena memang perintah di dalam kitabnya untuk menipu dan mengelabui. Coba Anda baca di dalam 18 dari Filipi 1. Jelas itu di situ. Jadi Kristen ini memang agama yang suka nipu-nipu. Agama suka nipu-nipu memang. Itulah Abang. Biarlah Allah nanti maha hakim adilnya, Bang. Abang nggak Jangan punya Allah akal. yang menghakimi Anda, jangan. Suma, kok cuma beraninya sama yang awam sih Suma? Kok beraninya cuma sama yang awam? Memang ada Ayo sama Kristen. saya Suma. Ada Oke, Kristen yang gue tidak ayo tahu nih. sama Ya, gua. ya, boleh. Ayo sama ada, gua, ayo. ada Kristen yang Ayo tidak sama awam. gua. Kamu nggak awam. Nggak usah sama yang awam Suma. Kamu nggak awam. Kita buktikan siapa yang sebenarnya penipu Suma. Mau nggak? Baik. Sekarang saya tanya, Filipi 18, Filipi 1. Kenapa kamu cuma berani membahas Alkitab? Katanya Gini, kamu dua arah nggak dong kalau awam. berani. Ayo, Katanya kita kamu bahas dua nggak arah kalau awam. berani. Bang Juma. Katanya Kita bahas kamu dua nggak arah. awam. Bang Juma. Katanya kamu nggak awam. Kamu sebagai penengah ya host di sini host. Boleh, gimana Bu? Siapa dulu? Katanya kamu nggak awam. Kalau misalnya satu bicara, selesaiin dulu, satu juga gitu. Iya, langsung aja Oke. satu Oke, lawan guys. dua. Aku- Kalian berdua.
Katanya kamu nggak awam siapa namanya ini? Nathan. Katanya kamu nggak awam. Berarti kamu hebat Bible. Sepakat Iya kan? dulu nih siapa yang maju. Biar dua-duanya nggak apa-apa deh. Biar boleh. sekalian penipu-penipu Gua ini. gua, Nggak gua apa-apa. nyimak aja dulu bentar. Oh, nyimak aja dia. Ya silakan Nathan. Apa yang mau dibahas Nathan? Udah itu kutanya Filipi 1:18. Coba kamu pertanggungjawabkan itu. Kamu katakan dirimu nggak awam. Nathan di unmute Katanya itu. kamu Buka nggak mic-nya. awam, berarti kamu paham Bible kan? Nah, Filipi 1:18 coba kamu buka, uraikan original teksnya di sana. Coba saya mau tahu. Kamu diajari untuk mengelabui kan? Apa itu mengelabui? Apa itu mengelabui? Hai, jawab. Nathan unmute. Buka Tetapi mic-nya. tidak mengapa, Nathan. sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur. Hal itu aku tetap bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Agama apa ini kalau bukan agama setan? Pedis kan? Mau kau datang besok? Agama kok diajarin dengan cara mengelabui. Bang Nathan on mic Bang Nathan. Nanti mungkin dia lupa kasih on mic. Masih Ayo, masih terguncang, masih telepon teman tuh, tanya jawaban. Bantah saya pakai ilmu teman-teman Kristen. Call Jangan friend, ya? jangan ilmu pret. Call a friend. Mana Nathan nih? Nathan, dibuka mic-nya ya. Jangan main mute dong kalau berani. Alah, Iya, penipu salam. ini. Jangan main mute dong kalau berani. Saya di Kita bahas tempatmu dua kalau arah. bukan di Ayo. mute, di kick. Habis itu kamu kick, kita habis bahas itu kamu dua katakan, arah. Kita bahas dua arah. Saya buktikan Islam itu agama setan. Ayo. Oke, baik. Kita bahas baik. dua arah. Oke, baik. Silakan. Siapa yang agama titipan setan? Oke, baik. Itu temanya ya. Oke, baik. Oke. Oke. Ya, baik. Siapa mulai? Mau saya ya. mulai duluan atau kamu? Saya yang mulai. Biar kamu Oke, tahu silakan. agama itu agama setan. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Oke, sorry. Temernya dulu. Kita butuh temer berapa ini? Karena kalau saya gulung kamu hari ini, kita butuh berapa waktu menit dan berapa waktu Anda harus menjadi murid saya? 1 jam atau 2 jam? Bang Ya Moto, pokoknya Bang Moto. tentukan. Jangan sia-siakan Bang waktu Moto. saya. Bang Moto bisa jadi timer Bang. Ya. Akimoto. Oke, kita cari dulu atau nggak aku yang buka sendiri bisa juga sih. Tapi aku pegang. Di TikTok ini kan bisa timer deh ini, Kojo. Mana timer ya? Nah, itu caranya aku nggak tahu. Uniriva bisa kemarin dia bikin timer sendiri TikTok ini. Oh masa? Oh enggak. Oh ya tahu aku tahu. Pakai ini. Tapi peserta lain juga harus diloncatin ya tahu. Mau berapa menit? Tapi dia nggak bisa pakai waktu itu. Tunggu ya, bisa. 2 menit aja, Dek. Nih, ini 2 menit ya. anak bawang udah tenantang saya. Oke, udah bisa kita 2 menit ya. Hei, Kak Ros, Iya, kenapa Om. kabur, Kak Ros? Loh. Tunggu. Ini gimana caranya nih? Aku Tunggu. Di mana matikan ya showtime ya? Iya silakan, Bu. Gimana? Lawannya mana? Kabur kayaknya itu kan. Udah kabur. Tinggal si Salib. Waduh, si Salib ditinggalin sendiri nih, kasihan loh. Gimana Salib? Masih kuat atau butuh call of friend dulu? Aku nyimak dulu Bang. Apa yang kamu mau nyimak? Aku nyimak perkataanmu aja. Biar ku cerna. Ayo mana? Gua nggak mau berdebat, gua cuma mau bertanya. Tapi aku nyimak dulu sebentar, santai. Mana tadi orang itu? baru bentar. Kalau nggak ada yang ngomong dari pihak Ten, aku aja lah yang ngomong ya. Soalnya ada Coki Siginting nih. Shalom Bang Coki Siginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim rupanya. Jul. Apa? Mana itu siapa sinaga tadi itu? Congornya itu, Bo. Izin ngomong sebentar, Bang Biar Coki. ketemu sama orang Batak nih langsung nih. Allah Akbar, la haula wala quwata illa billah. Izin ngomong sebentar ya, Bang Coki ya. Iya. Bang Jul, yang tadi itu yang Rising Star itu gunanya untuk
cuman satu orang yang bisa ngomong, yang lain Iya, yang lain diam. Tahu. Cuman kalau tidak belum diupdate, kalau belum diupdate semuanya, itu bisa dibuka mute secara manual. Tapi coba aja nggak apa-apa, itu juga bagus digunakan. Itu bisa diatur waktunya kok. Iya, bisa diatur. Tadi aku tes. Iya, karena yang belum gilirannya nggak bisa ngomong sama sekali ya, nggak bisa buka unmute juga. Oke, mungkin Bang Coki ada yang mau disampaikan lagi, Bang? Kupikir oten, Bang. Wah, udah ini. Alhamdulillah, Bang, saya darah Batak. Islam dari lahir, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kau turunin Bang ya, kita nyari oten dulu soalnya. Yaudah, Bang. Tunggu, nih mana oten, di mana oten? Ini si Salib nggak berani ngomong. Tadi mau ngomong padahal dia di awal-awal. Ya jatah dia, aku aja yang ngambil ke kojol. Janganlah, nanti murtad Bang. Tapi nggak apa-apa sih. Nanti syahadat lagi. Aku mau menyampaikan 3 patah kata aja. Dari beberapa pengamatan ya, dari diskusi-diskusi yang udah kita ikutin gitu. Setidaknya ada 3 hal menjadi pondasi keimanan kekristenan. Yang pertama, tidak menggunakan akal sehat. Ada banyak konsep dan tata cara atau terkait peribadatan Kristen itu yang mendistorsi satu objek dengan objek yang lainnya, menyamakan roti dengan daging, orang dengan Tuhan, orang dengan domba gitu. Itu sikap-sikap yang tidak rasional, tidak objektif itu. Artinya di sana ada penyesatan terhadap realitas. Nah, itu memang kan kerjaan setan itu. Nah, bahayanya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita nggak bersikap objektif, misalnya kalau ketemu saya Pak framing, lalu saya kasih minuman, saya taburin dia obat tidur, lalu Pak framing tanya, saya jawab, oh ini gula, saya bilang. Pak framing nggak sadarkan diri, dia bisa saya rampok atau saya bunuh, gitu. Dasarnya apa? Bisa kejadian ya karena saya nggak bersikap objektif, saya nggak jujur. Saya menyebut obat tidur itu adalah gula. Nah di sana artinya terjadi. Siapa yang manggil saya? Siapa yang manggil saya? Daripada diem aja ya kan. Ya, itu yang pertama ya, tidak menggunakan akal sehat. Yang kedua, dogma. Dogma itu adalah maksudnya ajaran atau doktrin itu diterima sebagai suatu kebenaran, nggak boleh ditanya-tanyakan, nggak boleh dibantah gitu. Ini kenapa? Karena memang konsekuensi logis dari ajaran kekristenan itu sendiri, yang mana dalil-dalil itu banyak sekali yang bertabrakan, bertentangan gitu. Nah, untuk mengambil keputusan itu ada lembaga otoritatif yang punya wewenang menentukan, oh ini dalil ini yang lebih cocok, atau ini yang baik, ini yang buruk. Nah, karakteristik yang mengandalkan otoritatif itu atau pihak yang berwenang itulah yang disebut sebagai dogma gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, fondasi keimanan kekristenan ini dibangun berdasarkan distorsi dari kisah-kisah para nabi itu, distorsi dari ajaran-ajaran pagan yang kemudian disematkan, dijadikan itu menjadi ajaran-ajaran nabi gitu. Ajaran Trinitas, 3 Tuhan adalah satu, yang berasal dari ajaran pagan. Tuhan bernuzul atau berinkarnasi menjadi manusia, ajaran-ajaran pagan dijadikan menjadi kisah para nabi itu gitu. Padahal nabi-nabi itu sendiri tidak pernah mengajarkan. Nah, ini 3 hal fondasi keimanan kekristenan gitu. Oke, siap. Ini ada Bang Al-Ayubi ya. Assalamualaikum buat Bang Al-Ayubi, dan shalom untuk Bang Syafira Siregar. Saya nggak tahu nih Muslim atau Kristen. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Siregar. Islam aku. Hah? Oh, perempuan rupanya. Oh, Islam. Oh, luar biasa. Sekarang marga-marga yang sebelumnya Kristen udah pada jadi Islam sekarang. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada ya? Gak ada, aku keluarannya ya. Oke, makasih. Kok sekarang yang jadi susah kita kenali yang mana Kristen, mana Muslim nih. Banyak yang marga-marga Batak udah pada jadi Muslim semua nih. Padahal ini marga-marga yang identik dengan kekristenan dulunya. Enggak, justru nenek moyang mereka dulu Islam itu. Mereka jadi Kristen itu karena pemurtatan itu, inkuisisi zaman Belanda itu, Kojul. Iya, cuman kan
Ya kita bilang sekarang kan banyak kan marga-marga di Batak, Kristen, tapi udah jadi Muslim. Luar biasa ya, alhamdulillah juga gitu. Jadi makin banyak orang-orang dari suku Batak yang memeluk Islam. Kalau sekarang nggak salah udah 50-50% sih. Tapi saya harap bentar lagi udah lebih banyak Islamnya ya, bisa jadi 60-70% ke depannya Islam. Kita cari lagi. Ya, Pak Framing, masih tenggelam Pak Framing? Biasa dipanggil muncul dia. Aku lagi ngajar. Ngajar, aduh janganlah ngajar ngibul lagi Bang. Mending abang buka ini aja, buka speaker, dengerin Bang Zuma ngomong, kasih murid-muridnya dengar, biar bertobat juga muridnya Bang. Pak Framing. Atau jualan sayur lontong aja Bang Framing. Ngapain ngajar orang salah-salah? Kuliah doktor, ngajarin kuliah doktor. Ingin kusentil bibir-bibirnya orang ini. Dokter apa? Bang Suma. Dokter seksiologi. Ya, selamat siang Bang Produk Toraja. Produk Toraja. Halo Bang Produk Toraja. Ini Bang. Assalamualaikum Muslim Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mualaf juga nih Bang. Jadi mualaf Bang. Waduh. Allah. Ini semua udah pada mualaf benaran ya, sesuai dengan judul kita. Nih, kalian kapan nih Pak Framing? Halo Pak Framing, kapan mualafnya Pak Framing? Gak pakai akal kayak mana mau mualaf. SKS-nya belum selesai, SKS-nya. Tunggu SKS selesai baru mualaf dia. Oke, Bang Produktor aja, ada yang mau disampaikan? Ya, jadi gini Bang, saya mau pertanyakan itu masalah kitab ya. Kitab 10 firman Tuhan itu yang terdapat di Kristen itu. Ten Commandment itu Musa. Keluaran 20. Ya. Nah, jadi di situ kan tertulis, janganlah engkau mengubah Alkitab dengan tanganmu sendiri, dan barang siapa yang mengubahnya maka dia seorang pendosa. Artinya di surat perjanjian baru itu manusia pendosa ya, karena dia yang mengubah dari perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Nah, itu aja Bang. Iya, memang dikatakan di dalam 2 Petrus 2, pengajar-pengajar palsu akan muncul di Yerusalem mengajarkan dan merubah firman Tuhan. Itu ada di 2 Petrus 2. Pengajar-pengajar palsu akan tampil sebagaimana nabi-nabi palsu yang tampil di umat terdahulu, yaitu di umat Israel. Maka di tengah-tengahmu juga akan tampil pengajar-pengajar palsu yang akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Jadi yang dimaksud di situ adalah kitabnya orang Yahudi dimasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Karena Al-Quran tidak mengambil kitabnya Yahudi, cuman Kristen, agama Kristen yang mengambil kitabnya orang lalu memasukkan ajaran-ajaran yang tidak berkesesuaian. Kalau Islam itu pesannya satu, yaitu tunggal. Pesan para nabi tunggal, satu, la ilaha illallah, dan percaya kepada para utusan. Kalau di Kristen enggak, utusan menjadi Tuhan. Makanya agama Kristen itu dihasilkan dari ajaran yang dinubuatkan oleh Yesus bahwa akan muncul di tengah-tengah kalian antikristus. Nah, inilah antikristusnya. Mereka inilah yang disebut antikristus. 2 Petrus 2 nomor 1, nomor 2 sampai nomor 3. Di situ dikatakan di tengah-tengah Bani Israel akan muncul pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Berarti artinya Bang itu Alkitabnya mereka itu palsu ya? Pasti. Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 78 79. Ya, karena kan saling bertentangan, makanya itu Bang, ya mohon maaf, kenapa saya jadi mualaf, karena itunya yang saya membuat saya tidak sejalan karena itu Bang, yang pertama. Iya. Tidak ada hubungannya antara agama para nabi dengan agama Kristen. Agama para nabi itu tidak ada yang mengajarkan menyembah kepada manusia, apapun ceritanya. Nah, tapi agama Kristen justru menekankan, kalau kita lihat di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, justru menekankan bahwa pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia, murni menjadi manusia, meninggalkan ketuhanannya menjadi manusia. Jadi sebenarnya Tuhannya Kristen itu Yesus. Mereka hanya mengotori mulut mereka dengan mengatakan Allah Bapa, Yahweh, Elohim. Itu hanya untuk apa? Untuk mengelabui saja itu.
Sebenarnya Tuhan mereka itu mutlak, murni, absolut, tidak ada campuran. Yesus 100% adalah jelmaan dari Theos. Theosnya menjelma menjadi manusia Yesus. Jadi yang mati, diludahi, dipukul, ditonjok, disunat itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam Kristen. Begitu ya. Iya, iya. Siap. Makasih. Dia hanya mengambil makasih, agama dan poin-poin yang bisa dijadikan sebagai topeng dari agama Yahudi. Mereka ambil hanya yang penting-penting saja. Makanya coba lihat kemunafikan mereka. Dikatakan di dalam Efesus 2 nomor 15, segala yang ada di dalam Taurat dan semua perintah-perintah yang ada di dalamnya telah dibatalkan dengan matinya Yesus. Tapi perpuluhan masih mereka pakai. Ya kan? Ya betul Bang. Terus yang kedua lagi Bang, itu lagi kedua Bang, yang membuat saya kenapa agak masih tanda tanya. Kan di sini kan sudah tertulis bahwa janganlah engkau menyembah barang berhala yang menyerupai diriku yang ada di langit, di bumi dan di lautan. Nah, terus pertanyaan saya, kenapa kita dalam gereja itu melihat ada salib, terus ada patung-patung, ada gambar-gambar. Nah, itu apa? Simbol. Artinya Tuhannya itu dijadikan simbol gitu. Iya, Al-Quran mengatakan begini, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu Allah. Mereka menipu Allah dengan mengatakan mereka menyembah Allah, dan menipu orang-orang beriman dengan mengatakan kami ini adalah umat Tuhan. Padahal sesungguhnya kata Allah mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Coba tanya, Yesus itu Tuhan? Dia Tuhan dalam rupa manusia. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Tetapi 100% manusia, 100% Tuhan. Ini cara-cara nipu diri mereka sendiri. Kita mendengarkan penjelasan itu tertawa-tertawa aja, senyum-senyum aja. Yang mereka ingin tipu Allah, menipu orang beriman. Tapi sesungguhnya mereka tidak sadar menipu diri mereka sendiri. Mana ada Tuhan mati terkutuk dibunuh oleh manusia? Nggak ada. Nggak ada. Sadar enggak mereka itu? Sadar. Tapi mereka menipu. Mereka menipu. Bukan kita yang ditipu, bukan Allah yang ditipu. Karena kita orang berakal. Yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Nah, inilah makanya para apologet Islam itu lahir untuk meluruskan akidah mereka yang memplesetkan ajaran para nabi. Jadi maaf ini Bang ya, karena saya kan baru belajar juga ini Bang, sedikit-sedikit gitu. Jadi pertanyaan saya ini kan masih ada lagi satu lagi nih Bang, ini yang terakhir Bang ya, pertanyaan saya Bang. Bisa Bang? Siap, silakan. Jadi pertanyaan saya gini, Yesus yang mereka anggap itu kan Tuhan, sedangkan di Islam kita di Al-Quran mengatakan Isa. Terus perbedaan Isa dengan Yesus itu bagaimana Bang? Tolong dijelaskan Bang, karena kalau Isa Al-Masih itu ada kan dalam suratnya, surat Maryam ya di Al-Quran gitu. Iya. Jadi pertanyaan saya, kenapa agak mirip perjalanan kelahirannya dengan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus gitu. Tapi yang membedakan itu lahirnya satu di kandang domba, satu di bawah pohon kurma. Nah, itu aja Bang. Iya, baik. Jadi kalau dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak mungkin orang yang dikasihi lahirnya di kandang binatang, mustahil itu. Berbeda dengan Al-Quran ketika diterangkan dalam surah Maryam ayat 19. Apa yang dikatakan di sana? Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk memberitakan kepadamu akan lahirnya seorang anak darimu, seorang manusia yang suci. Bukan dari hasil kemudian pertunangan yang hampir diceraikan oleh tunangannya karena dia ternyata hamil. Kalau di Al-Quran Nabi Isa itu ibunya adalah wanita suci. Sementara di kitabnya mereka, Maria ini adalah wanita yang bertunangan dengan laki-laki yang nyaris aja diceraikan oleh tunangannya. Dan dia sudah memanggil suami istri. Masih tunangan sudah panggil suami istri. Baca Matius 1 nomor 18, satu perikop ke bawah, Anda akan menemukan Yusuf sudah dipanggil istri, Maria dipanggil suami di sana. Padahal masih tunangan. Ada apa ini? Nah, itu yang pertama. Kemudian Nabi Isa alaihi salam itu dikatakan di Al-Quran, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Nabi Isa disebut laki-laki suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia kemudian adalah nabi dan rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel.
diselamatkan. Tapi di dalam kitab mereka apa? Dikatakan Nabi Isa itu adalah ngambil keledainya orang, menghardik orang, menghardik ibunya, dan seterusnya. Bahkan dikatakan mati secara terkutuk di atas tiang salib. Dituduh lagi Yesus membatalkan segala perintah-perintah Tuhannya. Itu tuduhan yang fitnahan yang sangat luar biasa itu. Kalau dia Al-Quran tidak. Dia mengatakan, apakah engkau mengajarkan kepada Bani Israel menyembah dirimu selain aku? Dia mengatakan, Maha Suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku sampaikan. Itu perkataan Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi kalau di Kristen berbeda. Nah sekarang mari kita lihat di 2023 ini, apakah Nabi Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma, atau Yesus itu lahir di kandang binatang? Baru-baru ini ilmuwan Yahudi menemukan adanya bibit dari pohon kurma yang diperkirakan usia bibitnya itu, bijinya itu berusia 2000 tahun yang silam. Dan itu terjadi di tanah Yudea, tempat Yesus mengajar, tempat Yesus kemudian keliling mengajarkan Injil. Di sana dia lahir, di sana dia dibesarkan. Ditemukan ilmuwan Yahudi, bukan Islam yang menemukan, Yahudi, biji-bijian yang diperkirakan usianya 2000 tahun silam. Artinya apa yang diterangkan oleh Al-Quran, lahir di bawah dekat pohon kurma, itu bisa dilihat indikasinya sangat kuat. Nah sekarang kambing domba, palungan, ilmuwan mana yang bisa menemukan palungan tempat Yesus dibaringkan pada saat dia dilahirkan di dalam kandang? Ada yang bisa menemukan itu. Subhanallah, Al-Quran tidak akan pernah memberitakan berita yang dusta, karena itu berasal dari Sang yang Maha Mengetahui. Sedangkan Bible diceritakan oleh orang yang khidiot berdasarkan Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Subhanallah. Lanjut. Ya, makasih Bang atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini menambah keimanan saya lagi Bang. Kurus semangat, kurus semangat. Iya Bang. Terus ini lagi Bang, ada lagi satu yang terakhir Bang. Nah, iya, betul baik. Itu seperti dari mana mereka mengambil wajah Yesus yang sekarang mereka agungkan itu dalam bentuk patung dan gambar gitu. Perjamuan terakhir, terus waktu dia di atas kapal dihantam ombak gitu. Itu wajahnya Yesus itu mereka dapat dari mana? Apakah orang bule yang dituhankan gitu, yang dia foto atau gimana? Itu butuh pencerahan Bang. Iya, jadi sebenarnya sekali lagi saya katakan ya, Allah mengatakan barang siapa yang mengada-adakan kebohongan, itulah mereka yang mengingkari ayat-ayatku. Dan sesungguhnya mereka yang ingkar terhadap ayat-ayatku, mereka adalah pendusta, gitu. Nah, mereka mengingkari Al-Quranul Karim sebagai ayat yang datang dari Allah. Coba lihat kelakuannya. Apa yang mereka pertontonkan setiap hari? Mereka setiap negara beda foto. Kita bingung yang mana sebenarnya foto Tuhannya yang sebenarnya ini. Di Afrika kribo, hitam, matanya bola. Di Cina lurus rambutnya, alisnya juga bagus, matanya sipit, kulitnya putih. Ini yang mana ini? Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu adalah Yesus, apa dasar pijakannya? Oh, itu hanya karikatur aja. Ini lucu-lucuan. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada gambarnya, tidak ada patungnya, nggak ada fotonya? Kenapa? Ini hikmahnya, agar umat Islam itu tidak mengada-adakan sesuatu yang tidak ada bersumber dari Tuhan. Nah sekarang mana coba? Jangankan orang Kristen, tentara Romawi saja tidak tahu yang mana yang Yesus ini yang sebenarnya. Sampai-sampai Yudas mengatakan, yang aku cium itulah Yesus. Tentara Roma nggak tahu. Kok tiba-tiba ada gambar Tuhan? Nah ini apa ini agama yang kayak gini? Host, gue turun dulu host, lagi kerja, nanti bentar balik lagi. Bang Zuma, turun dulu. Oke Bu. Oke, siap. Salib, kok pergi dek? Kayak gitu. Jadi ya mereka saja bingung. Iya, ada apalagi kita. Yang mana ya? Yang Yesus ini yang mana? Kok ada fotonya kayak gitu? Yesus orang Ibrani. Iya kan? Kenapa gambarnya bule? Yang mana yang sebenarnya ini? Jadi mengada-adakan sesuatu. Benarlah apa yang abang katakan,
di dalam Ulangan 4, jangan engkau menambahi, jangan engkau mengurangi. Nah, ini ditambah-tambahkan ajaran kayak gini. Habis itu dikatakan ini ajaran. Kores Sumanga ini, Bang Suma. Iya. Kores Sumanga. Oke, Samune. Oke, lalu kita raja. Kan dia apa di sana tuh? Gula cela. Masih gula banyak pertanyaan, merarang. tapi biarkan Iya. biarkan ya teman-teman lain lagi yang bertanya. Biar saya diam aja dulu. Juma boleh tanya. Bang Juma. Iya. Iya, Dari sekte mana, Bang? Iya. Assalamualaikum Uniri, Pak. Waalaikumsalam. Ada si Bers tadi, ada si Salib ya. Udah pergi kerja dia. Halo Bang Juma. Ya, halo Paman. Boleh bertanya Bang Juma? Iya, dari sekte mana, Om? Saya Kristen Bang Juma. Iya, sekte mana? Kristen Protestan. Oh, protes. Oke. Tadi Bang Juma bilang Yesus itu orang Ibrani kan? Iya. Tapi kenapa jadi nabi di dalam Al-Quran? Oh ya, memang beliau nabi, di dalam kitab saudara juga dia nabi. Ya, di dalam Al-Quran yang dipertanyakan Bang Juma. Ya, dalam Al-Quran betul dikatakan dia adalah nabi untuk Bani Israel. Kenapa untuk Bani Israel kenapa jadi nabi di Al-Quran? Ya, bukan jadi nabi di Al-Quran. Al-Quran menarasikan dia adalah nabi untuk Bani Israel. Menarasikan ya. Berarti Ya. enggak benar gitu ya. Maksudnya? In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba dari Israel. Kenapa jadi nabi di Al-Quran Bang? Kenapa dimuliakan Al-Quran Bang Juma? Ada apa ini? Kenapa Nabi Isa dijadikan mulia? Kenapa Nabi Isa dijadikan nabi? Umat Islam diinformasikan oleh pencipta langit dan bumi, Nabi Isa itu adalah nabi bagi Bani Israel. Kenapa jadi nabi di Al-Quran? Karena itu sudah benar informasinya, kuculuk. Emangnya Al-Quran untuk informasi? Ya, Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia yang sehat otaknya. Gak nyambung. Kok gak nyambung? Salah enggak ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu adalah nabi bagi Bani Israel? Salah enggak? Namanya nabi itu diberikan firman untuk ya kan? Untuk Bani Israel. Ya. Anda Bani Israel? Atau Anda serigala nyamar domba? Saya Kristen. Ya, Kristen berarti penyamar. Kristen itu apapun sektenya pasti penyamar. Penyamar gimana? Penyamar, Anda bukan Bani Israel. Tadi Bang Juma bilang Kristen itu mengambil dari kitab Yunani. Betul sekali. Orang Kristen itu mengambil kitabnya orang Yahudi. Al-Quran Itulah Kristen, bukan Bani Israel ngaku-ngaku pakai seragam Israel. Bukan polisi pakai seragam polisi. Ya gadungan. Al-Quran mengambil nabinya Israel. Kok Al-Quran mengambil nabinya Israel? Jadi kalau ada berita di Indonesia menceritakan orang Amerika, itu artinya orang Indonesia mengambil haknya orang Amerika gitu? Emangnya kitab suci itu untuk bocor halus. Emangnya kitab suci itu memberitahu ini nabi gitu? Itu yang disifati kitab suci saya. Kenapa Anda yang mau ngatur? Kenapa Nabi Isa jadi nabi di Al-Quran? Kenapa Yesus jadi Tuhan di Kristen? Sementara Yesus untuk Bani Israel bukan Tuhan. Kenapa di Kristen jadi Tuhan? Siapa yang ngajarin Kristen Yesus itu jadi Tuhan? Apakah ada Nabi Isa berkata dia menyembah Tuhan yang disembah Muhammad? Coba cari. Ya, enggak mungkin karena Nabi Muhammad SAW itu datang belakangan. Jadi nabi di dalam Al-Quran. Iya, karena memang beliau nabi. Yang salah kalau di Al-Quran diceritakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu yang salah. Layaknya di kitabmu. Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Tiba di Kristen agama pagan dia jadi Tuhan. Siapa yang ngajarin? Kenapa dia jadi nabi di Al-Quran? Kenapa jadi Tuhan di Kristen Yesus itu? Kenapa? Kenapa jadi Tuhan di Kristen? Kenapa? Kenapa jadi Tuhan di kitabmu? Kenapa? Kenapa jadi Tuhan Yesus itu di kitabmu? Kenapa? Kok balik bertanya? Lah, di kitab pengajaran Yesus, orang-orang Yahudi mengajarkan dia nabi. Bertanya, tadi katanya hafal Alkitab. Sekarang aku tanya Al-Quran, malah balik bertanya.
Jelas, saya kan udah jawab. In huwa illa Kenapa dia jadi nabi di Al-Quran? abadun Apakah dia menyembah Tuhan yang disembah Muhammad? alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Apa yang salah? Ketika saya mengatakan Isa adalah nabi, apa yang salah? Ketika kamu mengatakan Yesus adalah Tuhan, semuanya salah. Nabi Isa diutus untuk bangsa apa? Bani Israel, Islam Bani kucluk. Israel tidak. Islam Bani Israel atau tidak? Bani Israel Muslim. Islam Bani Yang Israel taat tidak. kepada perintah-perintah Tuhan adalah Muslim. Abang bangsa Israel. Abang bangsa Israel. Bukan. Jadi Saya kenapa bukan jadi Bani Israel. nabi di Al-Quran? Kucluk, bocor Tanya halus kamu. Kucluk bocor halus. Kamu mengakui Yesus itu nabi atau Isa, bukan? Apakah ada Nabi Isa berkata dia menyembah Tuhan yang disembah Muhammad? Coba kasih dalil dari Al-Quran. Dia mengatakan menyembah Tuhan yang datang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan menyembah Tuhan yang disembah Muhammad kan? Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang mengutus Nabi Abraham, Ishak dan Yakub. Mana dalilnya Yesus sendiri berkata begitu? Mana dalilnya Yesus sendiri mengatakan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Berarti abang mengklaim masa nabi dari bangsa lain dijadikan nabi di Al-Quran? Mana itu bang? Loh, gimana? Apanya yang bagaimana? Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah apa yang diterangkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kamu tahu? Kamu tahu? Nggak tahu. Nggak tahu? Kubacakan samamu. Dengarkan baik-baik. Pasang mulutmu kalau kupingmu tidak sanggup untuk mendengarkan saya. Pasang mulutmu mendengarkan saya bacakan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku Nabi Isa tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan untuk aku katakan kepada mereka. Apa itu? Sembahlah Allah. Oke? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini Nabi Isa alaihissalam mengakui dia mengajarkan menyembah kepada Allah. Dikit, Bos. Mana dalilnya Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Mana? Apakah ada Yesus berkata dia menyembah Tuhan yang sembah Muhammad? Maka dia jadi nabi di Al-Quran. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan Bani Israel sembahlah Allah, sebab Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu dalilnya. Allah yang disembah Muhammad atau ya mana? Betul. Tidak ada dibilang Allah yang disembah Muhammad. Mana dalilnya kalau ada? Tunggu loh, ini kadang-kadang aku bingung lihat teman-teman Kristen ya. Logikanya gini. Iya, rusak otaknya gini. Pernah nggak Musa mengatakan aku menyembah ya kepada Tuhan ya yang disembah oleh Nabi Daud? Kan nggak masuk akal. Muhammad kan menyembah Tuhan yang di Mekah. Allah yang di Mekah. Tuhannya Bani Israel, dengarkan. Tuhannya Bani Israel itu apakah Tuhan untuk Mekah atau tidak? Atau dia Tuhan hanya wilayah Israel saja? Kecil kali cakupannya. Udah habis koinnya bang, udah turun dia bang. Tadi koinnya masih banyak. Betul, karena apa? Nggak nyambung. Masa nanya tuh yang bermutu kenapa sih gitu kan? Sama kayak tadi. Apa mungkin Abraham ngomong, oh saya akan menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa gitu? Kan nggak nyambung gitu. Iya, buat dia bermutu itu, Jul. Iya, kadang tolong Kristen yang naik tuh sanggah dengan
analogi yang bagus gitu. Jangan berharap banyak kau Jul. Ada aja harapanmu. Nah, masih penting loh Uniripa yang jadi Oten. Kemarin kita jadi Oten, masih kita. Udah aku aja lah yang contohin cara jadi Oten yang baik ya. Kayak gini kalau nanya sama Bang Zuma itu. Bang Zuma, pertanyaannya. Oh ya, lanjut Bang. Bang mau diajarin jadi Oten atau mau jadi Oten independen? Atau dibantu? Atau saya bantu Abang Baritahon ya. Oke, saya sama Bang Baritahon, tenang aja, kita hajar Bang Zuma. Ayo Bang, lanjut Bang. Ya, silakan. Tak sengaja tadi melihat live ini jadi gabung nyembrung ya. Jadi memang Bang Zumanya sangat semangat ya menjelek-jelekkan. Bukan menjelek-jelekkan sih. Saya Kristen Bang, saya Batak, saya Kristen, keluarga besar Kristen. Ya, jadi saya di Parakat ini. Oke, jadi memang selamat datang di Room Akal Sehat ya Bang. Nah, teman-teman saya juga banyak yang Muslim. Saya juga sering sama kawan ke masjid untuk menemani mereka sekedar sholat ya. Di Parapat. Jadi saya pikir seperti ini perdebatan tentang Kristen, dan ini pastilah dari sudut pandang teman-teman Muslim seperti yang Bang Juma sampaikan ya, itu it's okay sih, semuanya nggak masalah karena dasar kita berbeda Bang. Saya punya dasar iman saya di Kristen, Alkitab. Abang punya dasar itu. Jadi sebagaimanapun Abang sampaikan itu it's okay aja karena dasar Abang adalah dengan Al-Quran. Kita menghormati itu. Jadi saya pun sebagaimanapun Abang sampaikan di sini tidak saya punya pandangan yang akan saya jelaskan ke Abang tentang misalnya tadi Filipi 1 ayat 8. Saya punya persepsi yang berbeda, pandangan berbeda tentang ini. Dan aku yakin Abang tidak akan terima itu begitu. Karena gimana? 18 Bang, 18. Iman kita sudah berbeda Filipi ya. 1 ayat 18 ya. 1 ayat 18 ya saya baca tadi. Jadi pasti berbeda. Karena itulah sampaikan iman. aja Bang sama Bang Zuma. Apa poinnya coba? Sampaikan iman, aja coba. Iman kita sudah berbeda Bang. Oh itu jadi, jelas, tanpa Anda jelaskan jadi, pasti. Mungkin. Nah itu dasar kita. Jadi kalau sudah iman kita sudah berbeda, tak akan mungkin apa yang akan kusampaikan ini Abang pahami secara logika. Jadi iman itu bicara keilahian memang. Ada memang keilahian itu berbicara kadang-kadang yang di luar nalar kita, Bang. Injili aja Bang Zuma itu Bang. Coba, gini, Bang. Abang coba aja dulu. Coba Kita ajarkan kan Kristen versi Kristen coba kepada saya. Ajarkan versi Abang. Mana tahu Bang Zuma dibaptis. Ada berita kan ada perintah. Saya bisa berdoa Bang, karena beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Saya juga kan makhluk. Coba Injili saya Bang. Saya tidak akan bisa membuat Abang bertobat. Karena kita percaya sebagai berarti orang. sia-sia Yesus mengajarkan sampaikanlah Injil ke semua makhluk. Berarti ya Abang udah mengalah dulu. Abang pikul salib lah. Ya pikul salib. Yang membuat orang itu bertobat Yesus sampaikan Injil ke seluruh makhluk. Kuasa Tuhan itu sendiri. Kita nggak ada kuasa membuat orang bertobat. Aduh. Ini menyepelekan Yesus Abang ini. Abang ya, Yesus mengajarkan sampaikan Injil ke seluruh makhluk. Bang Zuma makhluk, aku makhluk. Sampaikan aja lah Bang. Mana tahu nanti mana tahu Julius dibaptis besok. Misalnya Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Tetap yang mempertobatkan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukan kita hanya alat Tuhan mempertobatkan itu. Jadi, nah Abang jadi alat Tuhan aja Bang. Abang diperalat sama Tuhan kan, silakan Abang jadi alatnya menyampaikan Bible kepada Bang Juma. Injili Bang Juma, saya bantu Abang dari belakang. Inti Injil itu adalah kita percaya bahwa juru selamat satu-satunya di dalam Tuhan. Kenapa kita sampaikan itu ke Bang Juma? Bilang sama Bang Juma itu. Ajarin bilang saya tuh. supaya saya ajarkan Anda bukan cuma Yesus yang juru selamat satu-satunya. Itulah yang kami imani Bang. Itulah yang kami percaya. Iya. Maka dari itu ketika Anda mengatakan inilah iman saya mantah dengan pengajaran Yesus. Yesus tidak mengatakan seperti itu tentang iman Anda. Ayo, siapa yang mengajarkan Yesus satu-satunya juru selamat? Yesus sendiri, Bang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Nanti kalau kita sampaikan Bang, pasti Abang bantah. Yesus yang mengatakan bagi pelacur dan pemungut cukai sampai ke surga lebih dulu daripada pendeta, hanya karena percaya kepada Yohanes. Matius 31. Sesungguhnya pelacur pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga daripada kalian, sebab mereka percaya kepada Yohanes. Seperti Yohanes adalah juru selamat bagi pelacur. Bapak belajar di mana? Maksud Yesus dengan perkataan itu karena justru banyak kenapa pelacur apa semua, karena memang percaya enggak cuma kalau ngata-ngatain Kristen enggak usah ngomong-ngomong Kristen kau. Percaya tidak bahwa
pelacur ini keselamatan dari penyaliban Yesus mati terkutuk? Percaya enggak? Kan tidak. Nah, semua untuk semua, Bang. Pelacur pun ya diselamatkan. Iya, Kenapa? tapi selamat Itu. karena percaya kepada Yohanes, bukan percaya kepada Yesus. Makanya itu bilang, Bang, ada cara pandang pemahaman tentang ayat itu secara prinsip kita berbeda. Iya, secara iman oke, Anda mengimaninya oke, tapi Anda Dan meninggalkan tak mungkin akal. persamaan Anda meninggalkan akal ketika Anda menjadi seorang Kristen berbicara mengenai konsep keselamatan. Saya yakinkan itu. Justru sebaliknya, karena iman yang kumiliki, aku melihat abang justru yang tidak masuk akal gitu. Oke, maksudnya. sekarang mari coba sebentar aja kita berdiskusi, sebentar aja, Bang. Makanya aku bilang, karena kita tunggu. Berbeda, nggak akan mungkin sama, Bang. Saudara, jangan menurut saya, menurut Yesus aja. Kunci keselamatan menurut Yesus itu menyembah dirinya atau mengimani sebagai dirinya itu sebagai utusan Tuhan. Jawab. Menurut Yesus, jangan menurut saya. Menurut Yesus, keselamatan memperoleh hidup yang kekal itu menyembah dirinya atau mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Jawab. Menurut Yesus. Silakan. Enggak bisa jawab. Abang mau kubantu bilang, kubantuin. Bantu Uni Soviet. Saya Ya, hanya meluruskan. Ini kubantuin abang ini. Gini Bang Bar. Harusnya Anda berterima kasih. Saya memang berat. Kenapa? Karena iman ini yang harus ditinggalkan demi untuk kebenaran akal dan wahyu. Itu susah. Maka Anda mengatakan Bang Suma keliru, Anda salah memahami. Giliran saya tanya, menurut Yesus hidup kekal diperoleh dengan cara menyembah dirinya atau mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan? Jawab. Kalau abang akhirnya tidak keliru menurut versi saya, abang aku yakin abang sudah jadi Kristen. Anda hanya menertawakan saya. Saya tanya apa barusan? Coba. Hidup kekal. Bukankah kita beragama untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya tanya, hidup kekal diperoleh menurut Yesus, apakah mempertuhankan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri atau hanya mengimani dia sebatas utusan Tuhan? Coba Anda jawab. Menurut Yesus yang mana? Mempertuhankan Yesus, Bang, sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu? Nah, inilah kita. Makanya saya bilang seperti apa? Nah, inilah kita apa? Saya berdasarkan Apapun Yesus, saya sampaikan Anda ke berdasarkan gereja. Yang mana yang benar sebenarnya, Yesus atau gereja? Kan itu poinnya, Bang. Yesus atau gereja yang benar ini? Abang udah nggak nyambung penjelasan abang menurut versi saya. Karena saya mau firman. Nanti yang tidak nyambung. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah apa? Hidup kekal itu menuhankan dirinya, menyembah dirinya, menggantikan Yahweh dengan dirinya, atau cukup mengimani dia sebagai utusan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab coba. Jujur coba. Semuanya hidup kekal versi kita. Bantu nih. Kalau nggak sanggup nanti gua bantu juga. Bang Baritaon gini loh, Bang izin Bang, abang tuh berhadapan dengan Bang Juma sekarang. Nah, hidup kekal. Ya gitu. Kalau abang kayak gitu merengek-rengek namanya, abang jawab pakai dalil. Kasihan aku nengok abang lu, Bang. Orang Kristen di bawah tuh lagi berharap-harap cemas sekarang. Abang menjawab pakai dalil. Kalau abang nggak mampu, biar ku bantu, nggak apa-apa. Aku ikhlas bantuin abang. Iya, nanti. Nah, kalau nggak sanggup juga aku bantu juga. Iya. Abang tunjukkan dalilnya sama Bang Zuma itu. Gini loh, bilang gini sama Bang Zuma, Bang Baritaon. Tunggu. Biar Uni jelasin. Iya, gini loh. Cara menjawab Bang Zuma itu kan orang Islam. Orang Islam itu dituntut secara eksplisit data by dalil. Nggak mau mereka terima asumsi aja. Abang jawab pakai data. Misalnya gini, Bang Zuma gitu. Dalam Bible, Yesus mengajarkan supaya masuk kerajaan surga itu dengan cara pertama melakukan hukum Taurat, kedua menjual hartamu memberikan kepada orang miskin, lalu ikuti Yesus. Itu ada dalilnya Bang Zuma. Kayak gitu caranya. Jangan abang berbeda bang kita. Apa bang merengek-rengek sama Bang Zuma kayak gitu? Jawab aja sudah. Sedih aku lihatnya loh. Lanjutlah Bang Baritaon. Nah gitu caranya Bang. Jadi tunjukkan mana dalilnya, kata Bang Zuma. Pasti Bang Zuma tanya gitu, mana dalilnya? Kata beliau kan, ini Bang dalilnya, ada ini. Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk masuk kerajaan surga? Gitu kan? Jual hartamu. Jual seluruh hartamu kan ada itu dalilnya dari Yesus. Itu. Kita kalahkan Bang Zuma, kami bantu. Aku sama Julius sama Bang, tenang aja. Lanjut Bang Baritaon. Ayo, hadapi saya dengan ilmu Bang, jangan dengan iman Bang. Kalau iman Anda memang saya tidak bisa, itu iman Anda. Tapi kalau pakai ilmu, mari kita adu.
Iya, itu sih yang mau sampaikan Bang. Kalau berdebat kita pasti terus nanti Bang, apa ini. Tapi Nggak bisa. Nggak bisa dibantah, Bang. Contoh tidak ya. bisa tidak kita berdebat Iman karena itu nggak agama betul. Anda itu diperintahkan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Mari Ya, kita tapi menghormati saja, nggak usah saling hilang setan lah apa semua gitu sih Bang. Jadi Ya memang faktanya gitu. Yang ngajarin Anda menyembah Yesus siapa? Boleh bertanya nggak, Bang? Ya ayo jawab. Siapa yang mengajari Anda menyembah anak Maria? Ini udah 4 ya, Bari Sahon, Uni Rifa, Mual sama Bu Derni 4 loh lawan Bang Zuma 1. Masa harus tambah 1 lagi? Ya aku tambahin 1 lagi. Waduh. Jadi Bang Baritaon, tolak ukur itu bukan asumsi Anda ataupun keimanan Anda. Itu bukan bantu Bang, tukang daging jangan. Bantu Bang. Bang tukang daging nih, kita di sini mau menyungsepkan Bang Zuma. Kita bantu kawan Kristen ini menghancurkan Bang Zuma. Aku dulu Lanjut menyusahkan Bang Zuma. Hajar Bu Dani, hajar Bu Dani. Maju Bu Dani. Hajar dulu Bang Zuma ini. Bang, boleh nanya nggak Bang? Sorry ya Bang Zuma. Iya silakan Bu, silakan dapat. Kalau bercanda. Silakan. Abangku. Oke. Boleh nanya ya Bang ya? Bentar Mual, abis Bu Darni ya Dek. Soalnya Mbak Darni mau menghajar Bang Zuma ya, sabar ya. Kita lihat dulu. Lanjut Bu Darni, hancurkan. Hancurkan ya, dengarkan baik-baik teman-teman yang di bawah 2.700 orang. Oke? Nah, hanya satu juru selamat di muka dunia ini, di kolong langit ini hanya satu. Kalau nggak ada 2, kalau yang lain itu pasti dusta. Udah ada ayatnya ya. Kalau ada yang lain nanti juru selamat buat dalilnya ya. Sekarang mari kita ambil dalil. Yesaya 43 ayat 11. Walaupun berulang-ulang ini harus kita pelajari terus sampai Yesus datang. Yesaya 43 ayat 11. Kata Elohim, kata pencipta langit dan bumi. Akulah juru selamat. Aku adalah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Iya kan? Itu Elohim yang berbicara. Kemudian rohnya Elohim. Tunggu dulu, belum 2 menit. Kemudian rohnya Elohim mengabarkan kepada Maria, Maria akan lahir juru selamat namanya Yesus. Nah, jadi juru selamat yang dulu dan juru selamat yang sekarang itu adalah siapa? Tuhan Yesus, tidak ada yang lain, tidak ada 2. Matius 28 ayat 18 kata Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang Injil. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Apa pekabaran yang harus kita turuti supaya kita selamat? Kita menuruti 10 hukumnya tadi. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah berhala, jangan membuat patung, jangan mengingini milik sesamamu manusia, melakukan kasihlah kita di sepanjang hidup kita. Offset Bu Darni, fokus Bu Darni. Fokus menunjukkan pertanyaan Bang Zuma. Siapa yang ngajari kalian menuhankan Yesus, kan itu pertanyaan Bang Zuma. Jadi tadi ayatnya Yesaya tadi ya. Oke, yang lain-lain jangan jelaskan dulu Yesaya ya. dan Lukas. Yesaya 43 kita dan lempar 11 ke Bang Zuma dan habis Lukas. itu ya. Tunggu dulu, ku tanya Bang Zuma. Kalau ada juru selamat yang dibawa Bang Zuma, buat dalil dan ayatnya. Siap. Oke, pertanyaannya jelas ya Bang Zuma ya. Nanti setelah itu Bang Zuma mau mendengarkan Kristen lain atau langsung mau Abang jawab? Silakan aja dulu. Langsung Bang Zuma aja lah. Bang Zuma aja langsung. Sabar Kak Dani. Sabar, aku catat ini Kak Dani. Nah, sekarang siapa lagi dari pihak Kristen yang mau menghajar Bang Zuma? Aku. Bukan Mual, ngajar. silakan Mual. Ya. Aku sebenarnya hanya bertanya. Saya sih Kristen ya? Kamu Kristen ya, Mual? Saya Kristen ya. Protestan? Bawa pasang. Oke, lanjut. 452. 452. Ya, ini mau nanya Bang nih. Jangan jualan dulu. Kalau lagi diskusi jangan berjualan dulu. Ini Bang Zuma yang kau hadapi. Siap. Udah aku bantuin pun Mau kalian. nanya nih Bang. Saya kan sebenarnya udah capek mendengar perdebatan seperti ini sih sebenarnya. Cuman saya hanya mau bertanya, siapa yang bisa memastikan manusia dan hewan itu napasnya kemana? Karena Oke, pertanyaannya udah satu aja biar dijawab sama Bang Zuma duluan. Oke, dari Bu Darni ya Bang Zuma, silakan ditanggapi bahwa Elohim itulah satu-satunya juru selamat. Kalau ada juru selamat lain, buat dalilnya. Kemudian kata si Mual, siapa yang bisa memastikan manusia dan rohnya itu entah kemana? Lanjut Bang Zuma, kita hancurkan Bang Zuma siang ini. Manusia dan hewan sama-sama bernapas.
Terus? Nah, siapa yang bisa memastikannya bahwa hewan atau binatang itu napasnya ke bawah atau ke atas, atau manusia sebaliknya ke bawah atau ke atas? Iya, Nah, iya, kita udah ini dapat kan itu. kalau saya Udah pikir terlalu paham. haus Udah paham Bang akan Zuma itu. Bang Zuma yang kau hadapi nih, bukan orang. itu aja. Iya, pertanyaan. Iya. Karena Silakan. saya orangnya paling fine. Ya, fine. Ya, Oke, fine. thank you. Oke. Silakan Bang Zuma. Kita hancurkan Bang Zuma siang ini. Lanjut. Iya, yang pertama terkait dengan pertanyaan Ibu Darni tadi ya. Al-Quran dengan sangat akurat menyuruh kepada Bani Israel agar kemudian mereka menuju kepada juru selamat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanan subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu pula Allah memberi petunjuk pada orang-orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran pula Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran pula Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Dalilnya udah selesai. Ada lagi? Si Mual Bang. Si Mual. Iya. Nanti Bu Darni. Iya. Si Mual dijawab belum, Bang? Jangan interupsi dulu, Bu. Selesaikan dulu itu si Mual. Nah. Silakan, Bang. Gimana? Nih, maksudnya gini, saya ulangin Bang ya. Sorry ya. Ya. Siapa bisa memastikan atau kembali ke diri kita juga ya. Siapa bisa memastikan bahwa ruh, bukan roh ya berbahasa ruh, karena manusia itu punya roh, atau binatang juga dia punya napas atau napas kehidupan, punya. Nah, siapa yang bisa memastikan binatang atau hewan itu ke bawah atau ke atas, sebaliknya juga manusia ke atas apa ke bawah, dan sebaliknya juga saya. Nah, karena pada dasarnya satu hakikat Allah itu adalah Esa, satu. Dan kalau saya pelajarin juga di mana aja, bahwa napas yang ditiupkan, ruh yang ditiupkan, berarti dia kembali kepada yang meniupkan. Nah, sekarang kalau saya ini ibaratnya, siapa yang bisa memastikan di bawah kolong langit ini roh binatang atau hewan ke bawah atau ke atas, sebaliknya juga manusia ke bawah atau ke atas? Ini sama sudah itu aja, Bang. Udah 4 kali ke bawah ke atas ini. Iya. Saya jawab ya. Al-Quran menjelaskan sangat jelas kepada kami umat Islam bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kami alladzina idza asabathum musibah. Ada penekanan di sini. Apa itu? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu? Sesungguhnya apa yang bersumber dari Allah semuanya akan kembali kepada Allah. Itu dalil. Terus ada lagi sebelum saya balik nanya. Coba ulang, Bang. Sorry. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, kalau begitu berarti kembali kepada hakikat dia semula. Yang ngapain kita ribut berarti, Bang, masalah agama itu doang. Karena semua nggak ada yang memastikan bahwa ini ke sana, ini ke sini kan? Karena pada dasarnya Mual, bentar. Nggak ada yang ribut dari tadi, Mual. Dari tadi itu kita diskusi. Kalau ribut nggak di sini, di pasar Bu Darni itu yang ribut. Jangan kayak gitu. Maksudnya membahas mencari kebenaran masing-masing, karena namanya kebenaran itu kan masalahnya Anda harus memahami kembali kepada Allah itu ada dua hal. Allah menyediakan tempat bagi makhluknya. Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Itu dulu. Jangan Anda senang kembali ke Allah itu artinya berjoget-joget bersama Allah, enggak. Kembali kepada Allah, kembali ke tempat hakikat pencipta. Hakikat pencipta menyediakan dua tempat. Apa itu neraka dan juga surga? Anda mau kemana sekarang? Anda menyembah kepada selain daripada Allah, kemana kembalinya? Baca Matius 7, 21 sampai 23, Matius 13 nomor 50. Anda baca itu.
Kemana perginya orang-orang yang kemudian memanggil Tuhan kepada sesamanya manusia? Neraka. Terus? Sorry bang, sedikit bang. Masalah Allah itu kan, Allah itu dia roh. Maksudnya memang tidak ada yang bisa menjangkau. Sama sekali, kalau enggak coba siapa yang bisa memastikan bahwa Allah itu udah pernah dilihat atau disentuh? Nggak bisa kan? Di Kristen ada bang dalilnya. Filipi 1, Filipi 2, nomor 6 sampai 8. Tuhannya bisa dibunuh. Tuhannya Kristen itu menjadi manusia dan rendah dari manusia, bahkan taat sampai mati. Itulah Tuhannya Kristen. Yang bisa dilihat, bisa dibunuh. Itulah Tuhannya Kristen. Kenapa Anda Roh itu nggak bisa mati bang, nggak bisa. Bagaimana ceritanya? Ruh yang datang kemudian, baca Filipi 1, Filipi 2 baca. Yang datang sebagai manusia itu Tuhan Anda yang roh itu. Tuhan Anda yang mati roh itu kan bang kedagingan, daging yang kembali yang mati ke tanah. itu adalah Tuhan Anda, bukan cuman daging. Baca Kolose 2 nomor 9. Dagingnya Yesus itu adalah Tuhan Anda yang menciptakan langit dan bumi itu yang menjadi manusia. Baca, itu dalil. Memang secara logika Anda, akal Anda itu berkesesuaian dengan konsep Islam. Tapi kitab Anda bertentangan dengan konsep akal. Makanya yang Anda uraikan ini adalah konsep akal bertentangan dengan kitab saudara. Baca Kolose 2 nomor 9. Bukan, maksud saya roh itu bisa mati nggak? Roh itu tidak bisa mati memang. Ya udah kalau gitu. Terus apakah Anda mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh? Sementara Tuhan Anda yang roh itu tidak mempertahankan kerohaniannya, melainkan menjadi sama seperti manusia dan taat sampai mati di atas tiang salib. Siapa yang menjadi manusia? Ya roh itu. Roh yang tadi adalah roh, melemparkan kekosongannya, melemparkan kerohaniannya, mengosongkan dirinya, mengambil makhluk manusia, yaitu Yesus. Tidak ada lagi roh di dalam agama Anda. Kalau Anda jujur, tidak ada lagi Tuhan roh, karena Tuhan roh sudah menjelma menjadi manusia. Baca Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Penegasannya baca Kolose 2 nomor 9. Jasad Yesus itu adalah jelmaan kerohanian ilahi. Tuh. Jangan Anda lari. Jangan lari ke Islam. Ya. Jangan lari ke Islam. Enggak, sebenarnya gini. Tadi kan saya bertanya dari awal, siapa yang bisa memastikan Anda atau saya atau hewan atau binatang sekalipun kemana ruhnya kembali kepada hakikat yang semula? Karena pada dasarnya Allah itu adalah ruh. Nah, semua makhluk yang bergerak mempunyai roh. Dan saya cuman hanya memperjelas, bukan saya berdebat. Maksudnya saya itu bahwasannya roh itu tidak bisa mati. Karena roh kalau mati berarti tidak ada pertanggungjawaban. Kalau nggak ada kan roh kedagingan yang mati. Contoh saya meninggal, bahwa kedagingan saya yang meninggal, roh saya harus saya pertanggungjawabkan bagaimana masa saya hidup. Itu. Iya. Nah, roh Anda ditanya, kenapa kamu mengantar jasadnya si Mual menyembah manusia? Apa jawaban rohmu? Bentar bang, bentar. Maaf bang, bang. Habis ini giliran Bu Darni ya. Makasih bang. Gimana tadi bang? Sorry bang. Gimana bang? Kalau rohmu nanti kembali kepada Tuhan ditanya, wahai roh, kenapa kamu membawa jasmaninya saudaramu menyembah kepada manusia bernama Yesus? Apa jawaban saudara? Saya belum masuk sampai ke dalam itu bang, karena begini, saya aja kan tadi saya makanya bertanya, siapa yang bisa memastikan bahwa roh itu ke atas atau ke bawah, atau saya aja saya nggak tahu. Kalau pengajaran mau setingkat apapun ilmunya, surga indah, tapi tidak mau duluan. Siapa yang mau duluan ke surga? Ayo, nggak mau kan? Malah sakit aja disembuhkan kan? Jadi kalau saya bilang bahwa Allah itu atau bertuhan itu ya, saya kepada saya diri sendiri dulu ya, atau kepada umumnya, hanya saya bilang itu berfantasi. Namun sebenarnya tidak mengenal Allah itu siapa. Kalau kita mengenal Allah itu Anda siapa? saja yang tidak mengenal, kami mengenal Tuhan kami. Iya.
Kalau kita mengenal Allah atau Tuhan itu, kita itu pasti ada cerminan bahwa hakikat Allah ada pada diri kita. Cerminan bagaimana, seperti apa Tuhan itu atau seperti apa Allah itu. Aduh, masa disuruh Bang Zuma niru Tuhan? Ya nggak mungkin lah. Ada aja mual ini. cerminan bagi orang yang dekat sama Enggak, kenapa Anda meninggalkan atau orang yang mengenal? Kenapa Anda meninggalkan hakikat kekristenan dengan bercerita tentang ini Tuhan? Tuhan itu tak nampak, Tuhan itu. Di agama Anda kan sudah jelas Tuhan Anda itu Yesus. Manusia, bukan cuma nampak, dibunuh oleh makhluk, itu Tuhan Anda. Kenapa Anda bercerita tentang Tuhannya Islam yang dikatakan laisa kamitslihi syai'? Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Kenapa? Kenapa lagi? Yesus itu, saya luruskan sedikit Bang ya. Pemahaman saya ya. Kalau Yesus itu hanyalah teladan. Bukan Tuhan. Pengajaran yang dibawa. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ya Tuhan lah. Nah itu dia. Terus kenapa Anda mengatakan Tuhan itu tidak bisa digambarkan, Tuhan itu tidak bisa dilihat? Lah, Yesus nggak? Siapa Yesus? Kan Tuhan. Bukan cuma tidak bisa dilihat, tapi bisa dibunuh. Itulah Tuhan Kristen. Jangan lagi Anda ngambil konsep Tuhannya Islam. Tuhan itu tak bisa dilihat. Itu konsep Islam itu. Tuhan Anda bisa dilihat bahkan dibunuh. Yesus Tuhan Anda. Sekali mematikan akal, matikan akal. Jangan pernah dihidupkan akal Anda itu. Karena kapan Anda menghidupkan akal Anda, maka Anda akan lari kepada sesuatu yang menggelikan. Apa itu? Yesus Tuhan 100% dan Yesus Tuhan dan Yesus manusia 100%. Menggelikan, bahkan menjijikkan. Kenapa? Akal Anda pakai, kemudian iman Anda dituntut untuk jangan pakai akal. Iya, aku juga bisa bilang itu. Aku jualan daging 2 natur nih. Nah itu dia, makanya pasti larinya ke situ ujung-ujungnya. Inilah Kristen anehnya. Udah ya? Udah ya, sekarang giliran Bu Darni. Bu Darni. Nah, sekarang gini Bu Darni. Sabar saudara mual. Bu Darni dulu. Ketika Yesus ditanyai oleh orang yang sesamannya, orang sesaman loh ya, bukan orang Advent, bukan Protestan, bukan Kristen, bukan non-Yahudi, bukan orang Yahudi. Ditanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, apa syaratnya menurut Yesus? Turutilah segala perintah Allah. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu, Bu, kata orang itu kepada Yesus, perintah apakah? Yang manakah perintah itu, wahai Yesus? Yang pertama, dengarkan. Yang pertama, jangan membunuh. Untuk hidup, untuk mendapatkan hidup yang kekal menurut Yesus, turuti segala perintah Allah. Apa perintah Allah itu, wahai Yesus? Jangan membunuh. Kira-kira Kristen lolos enggak di sini, Bu? Jangan membunuh. Sementara Kristen itu adalah agama yang ditopang oleh pondasi pembunuhan terhadap Yesus. Ini perintahnya nih. Jangan membunuh. Kristen lolos nggak di sini? Oke, dah ya, jawab. Silakan. Jangan membunuh. Ya, betul, lolos. Kalau memang manusia di dalam hidupnya tidak membunuh, Yesus dibunuh. Lolos. Tetapi Yesus kalau Yesus bisa nggak dibunuh? Menurut Yesus dalam perintah Tuhan ini, ada nggak perintahnya membolehkan Yesus dibunuh? Bang Juma. Ya, silakan. Ya. Ada nggak perintah? Iya, aku dulu. Ya, silakan. Aku 2 menit. 2 menit. Kisi-kisinya. Aku, ada nggak perintah Tuhan untuk Iya. membunuh Yesus? Silakan. Stop. Udah, gini Bang Juma, kalau masalah membunuh Yesus itu sudah nubuatan para nabi. Makanya kan saya bilang sama kalian, tunggu dulu. Makanya Bang Juma, saya bilang sama kalian, gak ada kitab Yesaya dan kitab Mazmur di Al-Quran. Makanya gak ada di situ ayat kitab Yesaya itu dan Mazmur, karena disitulah dinubuatkan tentang penyaliban dan penderitaan Yesus. Nah, makanya dikatakan Bang Zuma di report. Bentar Bu Dani, nanti sambung Bu Dani. Bang Zuma di report biar tukar aku dulu. Siapa Bu Dani, fokus di pertanyaan Bang Zuma. Pertanyaan Bang Zuma itu kan begini. Gimana bantuin mereka, Udi? Aduh. Iya, inilah kalian. Aku pengen bantuin kalian loh.
Jadi gini ya, kata Bang Zuma itu, Bu Dani itu bertanyanya itu yang ditanya Bang Zuma itu, kalau seandainya di Taurat itu dilarang membunuh, jangan membunuh, kan begitu. Nah, bagaimana dengan Yesus itu, boleh nggak dibunuh? Kalau pembunuhan terhadap Yesus yang direncanakan oleh Papa itu termasuk pembunuhan berencana atau sesuatu yang dibolehkan dalam hukum Taurat, itu maksud Bang Zuma. Iya kan udah aku jawab. Tunggu dulu, aku dulu siap 2 menit. Makanya kami di dalam Kristen itu sudah ada tertulis di dalam Alkitab nubuatan para Berarti nabi. boleh. Sudah dinubuatkan Udah jawabannya berarti nabi-nabi boleh. Berarti ribuan, boleh. ribuan yang tahun. Bukan boleh, itu memang sudah nubuatan. Beda. Kalau saya, tapi kalau saya sekarang membunuh sesama manusia, tentu aku masuk neraka. Kalau penyalipan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya dan Mazmur. Berarti gini, Bapak telah merencanakan pembunuhan, baru setelah rencana itu dibuat, besoknya baru dibuat aturan bahwa membunuh ternyata tidak boleh. Pintar juga Bapak ya. Dia buat aturan membunuh itu sebelum aturan dibuat. Iya. Makanya Umi Ripa di dalam dokter, makanya di dalam Al-Qur'an ditulis. Iya. Aku mau begini jawabnya nanti kalau Bang Zuma ada masuk. Kakek gitu cara jawabnya Bu Darni. Nanti kan Bang Zuma masuk nih. Bilang sama Bang Zuma. Jadi aturan masuk dah. Aturan itu dibuat sebelum rencana Yesus dibunuh sudah dibuat sebelum aturannya dibuat. Gitu jawabnya sama Bang Zuma. Nggak bisa. Kami nggak bisa ikutin aturan kalian. Ini aturan ajaran iman Kristen. Aku lagi belajar Bu Darni biar bisa menghancurkan Bang Zuma gitu loh. Bentar mual. Ini menarik ini Bu Darni nih. Bentar mual. Dari tadi Bang Zuma itu sebenarnya begini. Tadi itu sebenarnya ayat itu kalau dibunuh bukan seperti itu. Bentar dulu, bentar. Biarkan Bang Zuma dengan Bu Darni dulu selesai. Kenapa? Karena dari tadi kau mual, dari tadi nggak ada niat mau berdebat dengan Bang Zuma. Kalau Bu Darni dia menjawab. Biarkanlah Bu Darni mewakili Kristen dulu. Kau kalau memang mau menjawab, kau bawa dalilnya, kau serang Bang Zuma argumennya. Kayak gitu caranya. Dari tadi kau curhat. Itu namanya diskusi. Diskusi harus debat. Iya, kita kan diskusi. Oke lah. Bu Darni lagi ajarkan Bang Zuma yang tadi itu. Cepatlah Bu Darni. Nggak sabar aku pengen lihat Bang Zuma konsep. Udah, jadi iman kami teman-teman. Makanya di dalam mananya jangan dulu bicara semua, nanti nggak dengar satu-satu lah. Bu Darni lah dulu. Lanjut Bu Darni, hajar. Iya. Lihat dulu, lihat di Mazmur ini banyak kali ayat yang menulis tentang penderitaan Yesus. Mazmur 24, 34, 35, 40, banyak sekali, ada ratusan ayat. Coba Al-Quran kalian, adakah ditulis Mazmur? Adakah ditulis Yesaya? Itu Bang Zuma bilang tadi Bu Darni yang tadi itu. Bukan. Itu jawaban orang Kristen. Jawaban orang Kristen memang disitulah dijawab kenapa Yesus dibunuh, kenapa Yesus disalib. Sudah nubuatan para nabi. Itu sudah dibuatkan ribuan tahun yang lalu. Kalau sekarang manusia kalau membunuh ya tentu masuk neraka dong. Kayak aku lah, kubunuh Umi Ripa, kubunuh Bang Zuma, ya masuk neraka lah aku. Kan sudah ada ayatnya hukum ke-6, jangan membunuh. Kalau katanya sekarang harus kuturuti, jangan membunuh. Berbeda dengan penyalipan Yesus, itu memang harus digenapi, itu memang harus dijalankan kan, karena sudah dinubuatkan, sudah ada nubuatan para nabi. Gitu saya. Gitu Bang jawabannya Bang. Jadi Yesus itu sudah dulu Bang direncanakan, baru ayat dibuat. Lanjut Bang. Iya, baik. Teman-teman Kristen di bawah nggak usah main lapor-lapor ya. Jadi gini, Bu Darni, kalau Anda mengambil kitabnya Yahudi, mereka adalah ahli Taurat. Bu Darni bukan ahli Taurat. Mereka adalah ahli kitab. Bu Darni bukan ahli kitab. Ahli tidak pernah menarasikan seperti yang Ibu narasikan. Mari kita buktikan. Para imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mereka ini para ahli Taurat ini, ahli kitab semua. Apa yang mereka lakukan? Tidak menjadikan kitab Yeremia, tidak menjadikan kitab Mazmur, tidak menjadikan kitab apapun yang dijadikan sebagai senjata orang Kristen membenarkan pembunuhan. Tetapi mereka melakukan apa? Mencari-cari kesaksian palsu untuk Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Tolong pakai nalar. Kalau nubuatan yang Anda maksud itu benar,
imam-imam tidak akan menggunakan kesaksian-kesaksian palsu, karena di dalam kitab mereka sudah ada dibuatkan pembunuhan terhadap Yesus. 1 Matius 5 nomor 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum mati. Nih, harus dihadapkan ke mahkamah. Mereka yang mengatakan saudaranya kafir baru bisa dihukum mati. Yesus tidak pernah mengatakan itu kan? Lalu apa? Kenapa Yesus ini kemudian? Di dalam Matius 26 nomor 59 ya tadi itu yang saya katakan bahwasanya Yesus itu dihukum mati karena kesaksian-kesaksian palsu. Bu Darni belum lahir, ini sudah 2000 tahun lalu. Mereka paham Ibrani, mereka paham kitab suci, mereka mengerti daripada kitab, mereka digelari ahli kitab. Kenapa mereka kemudian melakukan kesaksian palsu? Kalau memang ada nubuatan Yesus harus mati di atas tiang salib. Itu 1, itu 2. Kemudian Bu Darni, di dalam kitab ibu sendiri menerangkan, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yesus mengatakan kepada orang sesamanya, turutilah segala perintah Allah. Tidak ada perintah Allah bunuh Yesus, gak ada perintah Allah untuk melakukan pembunuhan terhadap Mesias. Tidak ada perintah Allah untuk supaya membunuh orang yang tidak bersalah. Malah Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Apa kesalahan Yesus rupanya? Sampai-sampai imam-imam, mahkamah semuanya melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Dibuktikan karena Yesus itu tidak punya kesalahan. Demi supaya dia dibunuh, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu, melanggar perintah Tuhan. Jadi Kristen tidak bisa lolos. Kenapa? Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Segala sesuatu yang melanggar firman Tuhan tempatnya di neraka. Siapa yang mengimani pelanggaran terhadap firman Tuhan adalah sebuah kebenaran, dia adalah perpanjangan tangan iblis. Coba, bagaimana Anda bisa meloloskan Yesus ini? Melalui firman Tuhan. Kalau Anda mengatakan nubuatan, ahli Taurat, ahli kitab, para imam, mahkamah-mahkamah agama jauh lebih paham daripada Ibu Darni. Kenapa harus kesaksian palsu? Kenapa? Silakan. Udah, aku ya. Tadi Bang Juma bilang Yahudi mencari kesalahan-kesalahan Yesus yang akan dihukum mati. Udah pasti Yahudi mencari-cari kesalahan Yesus. Karena apa? Karena sudah banyak pengikut-pengikut Yesus pada zaman itu. Jadi Yesus itu dihukum karena apa? Mengatakan aku adalah anak Allah. Kan katanya, aku adalah Mesias. Kan itu katanya. Makanya dia dihukum mati. Dan juga dihukum mati karena kesaksian palsu. Yesus dihukum mati karena kesaksian palsu. Betul lah, memang kesaksian palsu lah Yesus, maka dihukum mati. Turutilah segala perintah Allah. Memang iya, harus kita wajib menuruti perintah Allah. Jadi hukum 10 itu tidak bisa ditukar-tukar, tidak bisa itu diganti-ganti. 10 hukum itu adalah hukum Allah, hukum kekekalan abadi sampai kelak Yesus datang ke bumi ini. Itu hukum 10 tidak bisa ditukar-tukar. Pembunuhan terhadap Yesus adalah melanggar firman Tuhan. Memang iya, yang membunuh itu sudah tetaplah melanggar firman Tuhan, karena Yesus tidak bersalah. Yesus adalah suci. Di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab dicatat bahwa Yesus itu adalah kudus, Yesus itu adalah suci. Makanya kami orang Kristen mengatakan dia adalah juru selamat. Bukan orang Kristen yang mengatakan dia juru selamat. Memang sudah tertulis di dalam Yesaya tadi 43 ayat 11. Elohim sendiri mengaku bahwa aku adalah juru selamat, tidak ada yang lain. Itulah Yesus turun ke bumi menjadi manusia. Itulah Elohim. Elohim itu rohnya, kalemnya, firmannya diturunkan ke bumi ini menjadi manusia. Bu, jangan sampai wones Ibu di sini. Tadi malam dah aku bilang. Enggak apa-apa, mau wones, mau tunggal, mau apa, yang penting Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Tidak ada yang lain. Sebenarnya Tritunggal dan wones hampir itu kakak beradiknya itu. Seharusnya mereka itu jangan berantem, jangan tumbuh-tumbuhan. Mereka pauk semua, mereka bodoh. Padahal satu Tuhan kami, Yesus Kristus. Seharusnya mereka enggak cakar-cakaran. Hanya doktrinnya yang beda-beda sedikit. Hanya sebenarnya satu tujuan, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Ya udah wones di Bang Juma, silakan Bang Juma. Soalnya kemarin masih menyangkal dia Bang. Kemarin dia wones di akhirat saja, di dunia dia Tritunggal Bang. Sekarang udah wones kafah dia Bang. Lanjut Bang Juma.
Iya. Jadi coba Anda buka Lukas 23 nomor 2. Penyebab Yesus itu dijadikan tersangka dengan kesaksian-kesaksian palsu itu sebenarnya apa? Bukan karena nubuatan, bukan karena dia Tuhan datang menjelma manusia, tetapi orang-orang Yahudi merasa terancam karena perpuluhan berkurang. Oleh karena jemaat berpindah ke Yesus. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati orang ini menyesatkan rakyat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab kata-kata mereka, Yesus ini adalah Kristus, seorang raja. Ini sebabnya Yesus ingin kemudian dihilangkan. Bukan karena dia Tuhan, tapi karena Yesus memberi pengaruh kepada jemaat-jemaat Yahudi, sehingga para jemaat tidak bayar pepuluhan kepada kekaisaran. Orang-orang berpindah kepada Yesus. Makanya di dalam Matius 29, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus berbeda. Orang-orang berpindah ke Yesus karena di Yesus tidak ada perpuluhan. Dia tidak diwajibkan kemudian membayar upeti. Sementara ketika mereka ikut kepada imam-imam, mereka diwajibkan membayar kemudian pajak kepada kaisar. Ini sebabnya Yesus harus dihilangkan, karena pengaruhnya semakin luas. Orang lebih banyak percaya kepada Yesus disebabkan karena Yesus memiliki mukjizat. Bunuh dia, lakukan kesaksian-kesaksian palsu. Sudah kubacakan kepada ibu Matius 26 nomor 59. Imam-imam bahkan semua mahkamah Israel memberikan kesaksian palsu agar Yesus dihilangkan. Tidak ada unsur ketuhanan, tidak ada unsur dosa waris harus dibasmi, tidak ada unsur dosa warisan mau dibasmi, tidak ada. Ini murni ajaran Yahudi. Nanti setelah ajaran ini dijual ke Roma dan Yunani, berubah dia. Yang tadinya karena pajak, karena persaingan perpuluhan, karena politik, berubah menjadi apa? Terkutuk di atas tiang salib untuk menebus kita, untuk dosa waris kita, untuk sebagai juru selamat kita. Ini ajaran apa? Berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya. Ajaran yang dibuat-buat berikutnya adalah ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip histori keadaan yang sesungguhnya. Itu coba. Sementara Al-Quran menarasikan, saya kasih Al-Quran. Al-Quran sebagai umat Islam harus berpegang ke dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Itu dijelaskan. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut Allah. Begitu juga di dalam Yeremia 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel ketika mereka ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan mereka, ajarkan mereka untuk mempersembahkan hewan ternak. Sama dengan Al-Quran. Kristen muncul, Yesus disalibkan, dipersembahkan. Untuk apa? Untuk dosa waris. Ajaran dari mana, Pie? Ini jelas sekali pertentangannya. Maka saya katakan kepada ibu, andai Ibu Darni hidup sesama dengan Yesus, ketika kemudian ibu duduk berdampingan dengan Yesus, ibu tanya, wahai guruku Yesus, bagaimana caranya aku memperoleh hidup yang kekal, wahai guruku Yesus? Yesus akan menjawab, wahai Ibu Darni yang cantik dan sedikit bahenol, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, wahai Ibu Darni, turutilah segala perintah Allah. Ibu Darni akan bertanya kepada Yesus, wahai Tuhanku Yesus, apa saja perintah Tuhan itu? Jangan engkau membunuh, wahai Ibu Darni. Seketika setelah ibu mendengarkan perintah ini dari Yesus, jangan membunuh, wahai Ibu Darni, tiba hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, tiba-tiba muncul komplotan membunuh Yesus. Ibu ikut serta enggak dalam pembunuhan itu? Tentu ibu tidak ikut. Kenapa? Ibu sudah mendengarkan petua dari Tuhan Yesus. Jangan kau membunuh. Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, jangan kau membunuh. Maka Bu Darni tidak akan mungkin mau mengotori tangannya dengan ikut terlibat terhadap pembunuhan Yesus. Tapi kenapa hari ini Ibu Darni mengimani pembunuhan terhadap Yesus sebagai hasil karya Tuhan? Karena ibu adalah korban Romawi dan Yunani. Itu udah pasti. Udah pasti. Saya tanya lagi. Saya simpulkan.
andai saja ibu hidup sesama Yesus dan bertanya kepada Yesus, bagaimana caranya saya bisa memperoleh hidup kekal, wahai Tuhan Yesus? Yesus mengatakan, Bu Darni, jangan engkau membunuh. Kira-kira atas pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus pada saat itu, Bu Darni ikut terlibat nggak? Silakan. Begini Bang Juma, kan udah berkali-kali juga aku bilang, gak ada loh buku Yesaya di Al-Quran kalian. Jadi gak ada diinformasikan tentang penyalipan Yesus dan peristiwa penyiksaan terhadap Yesus. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkenan meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, waktu mau dibaptis ya, kan waktu pembaptisan ini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Katanya, dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Kan itu kata Yohanes. Jadi semua ini Alkitab kami ini Bang Juma, memang aku nggak ahli kitab Bang Juma, makanya dicatat di dalam kitab suci supaya seluruh umat mempelajarinya dan mempelajarinya. Dan memang kalau ditanya juga mana duluan Alkitab atau Al-Quran, 600 tahun baru ada Al-Quran. Sebelumnya sudah 600 tahun sudah eksis Alkitab ini. Jadi nggak ada yang menggugat-gugat Alkitab ini. Kenapa sekarang Bang Juma baru lahir, umur Bang Juma 43, kok pintar-pintarnya Bang Juma semua memprotes tentang penyalipan Yesus yang Bang Juma bilang lah Yesus itu tak disalib, tidaklah menghapus dosa dunia. Sementara kenapa Yesus disalib, kan sudah kita tahu ceritanya Bang Juma. Di dalam Alkitab sudah dikatakan karena Yesus itu mengatakan aku anak Allah. Jadi dibilanglah dia penghujat itu. Dan juga pada masa itu orang-orang Yahudi juga benci sama Yesus karena apa? Karena dulu itu banyak domba-domba babi-babi mereka kan dibuang ke jurang-jurang ribuan. Jadi tumpul banyak orang Yahudi itu. Jadi ya waktu datang simbolis merasuki kan anak muda itu kan datang kerasukan setan. Tapi dosa dulu. Kan datang iya, tunggu dulu. Bukan dosa. Memang dia kan di situ seorang nabi dibilang di situ pada saat itu. Dia memang dikatakan nabi. Dia dikatakan. Jadi apapun yang dilakukan dia sama kayak tunggu dulu. Sama kayak sekarang Bang Juma. Bang Juma ini semua teman-teman muslim sudah menyanjung Bang Juma ini. Apapun yang dilakukan Bang Juma, sedikit pun gak ada kesalahan padamu Bang Juma. Karena engkau adalah contoh, karena engkau adalah panutan di dalam teman-teman muslim. Begitu juga dengan Yesus kami ini dulu pada zaman Israel itu. Walaupun diambilnya keledai, bukan namanya mencuri. Dia Bang Juma. Bang Juma dengan Yesus ya. Jadi walaupun diambilnya keledai, dia tidak berdosa. Itu memang dibiarkan karena dia seorang nabi. Apapun dilakukan seorang nabi, sama kayak Nabi Muhammad. Tunggu dulu, sama kayak Muhammad. Dulu mau diambilnya istrinya si Zaid, harus diceraikan si Zaid. Ajar ini Bang Zuma, ajar ini Budar ini Bang Zuma, offset ini Bang Zuma. Masa dibilangnya mengambil istri orang? Maksudku Muhammad sama Bang Juma sama Yesus sama pada saat itu mereka dimuliakan. Jadi apapun yang dilakukannya tetap dia disanjung manusia pada saat itu. Ini pengakuan luar biasa dari Bu Darni ya, bahwa ternyata babi-babi yang mati itu ada pemiliknya dan mereka dendam sama Yesus ya. Menurut Bu Darni mereka dendam. Makanya salibkan dia. Satu lagi pengakuan Bu Darni luar biasa, ini ngeri kali aku. Dia bilang Bang Juma setara dengan Yesus. Ya parah. Tapi gini Bu Darni, bukan setara. Jangan salah. Bang Juma nyuri ini ya. Misalnya Bang Juma ini ngambil aku punya keledai ya. Kalau Bang Zuma ngambil keledai aku pasti ku tagih nih, ku laporkan Bang Zuma. Pasti kalian diam karena Bang Juma ini sudah panutan kalian. Pasti kalian bilang, oh ya perlu, kurasa perlu Bang Juma, kasihkan aja. Pasti begitu.
Minta bantuan kami, mana keledainya kami bang? Ku bilang gitu, Lena aja. Pasti kalian nggak berani menagih Bang Juma. Berani Iya lah. kan Bang Juma? Berani aku. Nggak akan Bang, berani. minta dulu 100. Potong kupingku. Potong Udah, kupingku lanjut, nggak berani lanjut. kalian. Biar dijawab sama Bang. Aku pesan Aku nanti rendang potong. aja ditagi-tagi. Iya, aku tagih sama Bang Zumaina aja. Lanjut Bang, itu kayak mana itu tanggapan Oke, Bang Bu itu? Darni. Jujur saya- lah, jujur. Saya pamit Bang ya. Makasih Bang Mual. Ini ada Bang Sebelum saya izin untuk yang azan kurang-kurang sejenak. Bang. Kita saudara lah ya. Iya, iya. Siap, Bang. Bang ya. Pinjam dulu 100 Bang. Terima kasih Bang ya. Thank you Bang. Iya Kak Ros, hati-hati di jalan. Jadi gini Bu Darni, saya sebelum asar ya, izin sebentar 15 menit. Kita harus berpacu kepada pengakuan Yesus. Saya menghargai itu iman Bu Darni. Ketika Ibu membawa Yesaya 43 ya tadi, maka yang lebih paham, maka yang lebih paham itu adalah orang Yahudi, ahli Taurat. Kita ini apa? Kita ini hanya tahu terjemahan Ibrani kitabnya orang Yahudi. Mereka adalah ahli, mereka bahkan hakim. Coba, mereka hakim, mereka yang paham kitab itu. Lalu kemudian ketika saya tanya kepada ibu, apakah ibu akan mengotori tangan ibu ketika Yesus mengajarkan jangan kamu membunuh? Apa tujuannya perintah jangan membunuh? Supaya selamat. Supaya selamat. Untuk memperoleh hidup yang kekal jangan membunuh. Jadi kalaupun kemudian ada pembunuhan terhadap Yesus, murni itu bukan dibunuh untuk konsep yang diajarkan Kristen. Dibunuh karena Yesus itu dianggap sebagai pesaing daripada imam-imam. Mereka terancam dengan adanya Yesus ini. Mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu. Kenapa? Karena Yesus kemudian adanya Yesus menyebabkan jemaat mereka berkurang. Belum lagi ibu lihat di dalam kitab ibu, bagaimana Yesus mengobrak-abrik meja pedagang di rumah ibadah. Kenapa? Karena mereka berdagang hanya untuk nyetor perpuluhan. Mereka tidak lagi menjalankan hukum Taurat. Baca Matius 23. Nah untuk itulah kemudian Yesus mengecam mereka. Celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celaka engkau adalah keturunan ular beludak dan seterusnya. Tolong di-mute dulu yang baru masuk. Itu sebabnya kenapa kemudian Yesus ingin disalibkan. Nah sekarang ibu ada pada masa itu. Ayo semua kita tangkap Yesus. Nyata-nyata penangkapan terhadap Yesus itu adalah dihasilkan dari hasil rekayasa, tipuan, palsu. Ibu mau berkongko di situ. Kalau berkongko sebagai pembunuh aja kagak mau, bagaimana bisa ibu membuat diri anda tercemar dengan mengimani pembunuhan itu sebagai karya keselamatan? Sementara Tuhan mengatakan, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Amsal 21:18, ketika Yesus yang tidak bersalah ini kemudian mau dibunuh oleh mereka, Allah menggantikan dengan pengkhianat. Bagaimana mungkin ibu kemudian memberikan diri anda kemudian jatuh ke dalam kubangan yang dibentuk oleh orang Roma dan Yunani? Setelah mereka kemudian beratus tahun bahkan beribu tahun mengimani ajaran Romawi dan Yunani, muncul tokoh di antara mereka yang tidak sepaham karena tidak rasional, maka membuat sekte baru bernama Advent. Apa itu? Seakan-akan Yudaism. Ada apa? Apakah Advent itu berasal dari Yahudi? Tidak. Advent itu adalah pecahan dari ajaran Kristen itu sendiri. Karena di situ sudah ada orang yang menyadari ini salah. Ini salah, tidak mungkin seperti ini, tidak mungkin. Maka mendirikan ajaran baru bernama Advent. Nah, seperti yang saya uraikan tadi Bu Darni, kalau Ibu Darni hidup sesama Yesus, apakah mungkin Anda akan meninggalkan konsep hidup kekal? Turutilah segala perintah Allah, di antaranya jangan membunuh. Yahudi yang benar-benar menjalankan perintah Allah tentu tidak akan mungkin membunuh Yesus. Kalau mereka semua adalah orang yang taat kepada perintah Allah, maka tidak ada pembunuhan terhadap Yesus. Karena ada di antara mereka orang munafik, pendosa, maka Yesus disalibkan. Berarti penyaliban terhadap Yesus ini adalah karya setan, karya saksi palsu, karya setan. Jadi siapa yang mengimani karya setan, dia adalah pengikut setan. Bagaimana setan itu menyesatkan? Wow, lincah, lihai sekali. Dengan berbagai macam ilmu disiasati kemudian agar dianggap sebuah kebenaran. Sekarang kalau ibu belajar
pembunuhan terhadap Yesus itu sedikit pun tidak ada unsur kebenarannya. Ibu mengatakan dinubuatkan, yang mempunyai kitab tidak mengimani itu. Ibu mengatakan untuk nebus dosa, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi apa polanya kemudian? Ya imani saja. Imani saja. Mempertahankan dengan asumsi, mempertahankan dengan alibi, mempertahankan dengan dalih, tetapi tidak bisa membuktikan secara absolut. Ini coba, bagaimana aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Turutilah segala perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Jangan membunuh. Berarti Yesus nggak boleh dibunuh. Kalau ada yang memaksakan Yesus dibunuh, Tuhan pasti selamatkan. Tuhan pasti selamatkan. Nah, itulah yang diterangkan di dalam Mazmur 91. Tuhan menyelamatkan Yesus. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat surah Nisa ayat 157. Saya kira gitu Bu Darni, Dinda Rifat, tolong. Sementara saya izin sholat 15 menit. Komandan, saya mau membantu mereka ya, tapi nggak apa-apa lah, saya bantu aja mereka. Jadi teman-teman Kristen, tolong ya, kalau Bang Zuma itu mau melawan Bang Zuma, pakailah dalil ya, pakai logika pun boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai asumsi. Kenapa? Aduh, sudahlah aku bilang, bertahun-tahun sudah berdebatnya dia, nggak ada. Kalau asumsi kalian susah kalian menang ya, pakailah ilmu. Kalau data masih bisa kok. Pakai data, yang penting yang gini, yang penting sampai terdiam, nggak bisa jawab dia. Umi, kalau perlu, iya. Umi, kan adanya tadi datanya, datanya betul. Kalau Bu Darni luar biasa, aku bilang Bu Darni nggak ada yang mampu mengalahkan, tapi kali ini aku kayaknya mampu ini. Bu Darni tadi bilang nggak ada kata juru selamat selain kepada Yesus dalam kitab Bu Darni, gitu. Iya. Betul nggak? Tapi betul. Aku mau tunjukkan ternyata Bu Darni salah. Kalau mampu aku tunjukkan ada juru selamat selain Yesus dalam kitab Bu Darni, maukah Bu Darni memotong rambutnya jadi model pendek? Boleh, iya. Gonjes ku buat, Gonjes ya. Dengar kawan-kawan ya. Bu Darni akan menggonjeskan rambutnya kalau seandainya dia. Oke, baik. Bu Darni coba buka Yesaya pasal 19 nomor 20. Yesaya. Siap-siap kalian lihat Bu Darni gonjes besok. 19 ayat 20. Oke. Nah, gonjes-gonjes. Tapi kalau nggak itu nanti ayatnya, Umi Ripa berani buka jilbab kalau apa? Nggak boleh aku nggak boleh buka jilbab, nggak boleh aku. Jadi kenapa aku dihukum Umi Ripa enggak? Kan Bu Darni nggak berdosa, kalau botak pun nggak berdosa. Kalau aku berdosa, aku nggak berani aku nantang lah, jangan kayak gitu. Kalau yang Bu Darni nggak berdosa nggak apa-apa. Kalau aku kan nggak mau aku. Ini. Oke lah, 19 ayat 20. Judulnya ucapan ilahi terhadap Mesir. Ini yang bicara ilahi ya, ucapan ilahi terhadap Mesir. Yesaya 19 ayat 20. Nong ning nong ayat 20. Ya, mana dia? Nong ning nong. Ayat 19 dulu ya. Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Ayat 20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan. Oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan. Tunggu dulu, dan akan melepaskan mereka. Siapa itu? Tidak ada ditulis namanya di sini. Itu juru selamat, hanya aku juru selamat, tidak ada yang lain katanya. Iya, kutanya. Bentar. Okay. Siapa yang menyelamatkan Bani Israel dari tanah Mesir? Kutanya. Yang menyelamatkan keluar dari bangsa siapa yang diutus Tuhan Mesir? untuk menyelamatkan Bani Israel? Oh enggak, beda sayangku. Allah turun sendiri. Aku tanya dulu. Allahnya turun sendiri. Allah melalui Musa. Bacakan. Oke. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang. Pertinyi ini, apakah Tuhan mengutus dirinya menjadi orang? Bukan juru selamat mau ke surga
surga maksudnya itu Uniripa, itu maksudnya juru selamat menyelamatkan dari perbudakan Mesir. Salah dong. Tapi katanya Maksudku, cuma Tuhan yang selamat. Masukku gini Uniripa. gitu. Contohnya seperti contoh seperti ayat Yesaya 43 ayat 11 dan Lukas itu loh, itu kan langsung Roh Allah berkata akan lahir juru selamat. Ini kan beda. Beda itu sayang. Oke, beda ya. Beda sayang ya. Oke. Bu Darni, dalam dalil Yesaya itu yang bicara di situ siapa? Elohim sendiri. Oke, siapa? Elohim. Elohim itu atau Yesus? Siapa dulu nih? Aku mau tahu nih, Bu Darni ini kafah lah, kalau jadi wones aja sudah. Janganlah berpindah-pindah. Lagi bete kalau Yesus lompat itu gak jelas bentuk teologinya. Gini Umi Ripa, kalau Elohim itu kan Allah Bapa yang di surga. Kalau Yesus itu rohnya Elohim. Rohnya Elohim yang turun menjadi manusia daging ke bumi. Gitu rohnya atau firmannya? Yang mana ini betul ini ya? Sama, roh firman kalem. Isa itu sesungguhnya roh kalem dan firman Allah. Yesus itu itulah dia kalem, firman kalem. Allah. Apa pula kalem? Gak ada kalem di dalam Al-Quran. Kalem mana ada kalem? Yesus itu Ibnu Kalem. Gak gitu ini Bu Darni. Kalau gitu, tunggu daripada Bu Darni ngaco nggak jelas, aku iklan bentar. Ya bagi teman-teman, jangan lupa di subscribe juga ini channel dan HMC yang sedang bermasalah. Ya, jangan lupa nama channelnya Dr. Akal Media. Apa masalahnya? Enggak, dia lagi promo Bu Darni. Bu Darni punya YouTube. Kalau punya YouTube promo lah. Enggak. Iya, yang mau tambal ban silakan ke tempatnya Bu Darni ya guys. Dijamin ban kalian akan menjadi ban yang sangat luar biasa, berjalan penuh pengurapan roh di mana-mana ya. Kalau kalian lanjut channel pengganti ya, karena HMC lagi bermasalah juga gara-gara banyak polikardus yang nggak beres seperti teman-teman Bu Darni. Kalau Bu Darni nggak. Ya, bagi teman-teman yang di Medan yang mau ganti ban, jangan lupa pergi ke Pancur Batu, tempat Bu Darni pas di Pancur Batu depan Bank BRI. Iya. Kalian tengok Bu Darni kalau gonjes rambutnya berarti dia jujur, kalau nggak gonjes berarti dia nggak jujur ya, itu aja. Enggak, mana mau aku gonjes, orang nggak betul, bukan juru selamat yang seperti yang dituliskan di Yesaya 43 dan 11 dengan Lukas 2 ayat 11 beda. Berarti ya. Bukan. Begini, ini maksudnya ini juru selamat ini. Tunggu dulu. Ini juru selamat hanya menyelamatkan orang Israel keluar dari perbudakan Mesirnya yang dikirim Allah. Kalau Lukas 2 ayat 11 itu kan dikatakan akan lahir Tuhan. Si Musa mana ada dibilang Tuhan akan lahir Tuhan Musa dan juru selamat. Oke, Musa tidak pernah dikatakan Tuhan. Ini lagi Bu Darni. Kalau itu tahu tunggu dulu. Tahu. Umi Ripa, tahu. Musa itu dikatakan Allah bagi Firaun, bukan Allahnya seluruh manusia. Itu lagi. Nah, oke. Jangan ngeprank Bu Darni. Gak apa-apa, Hotman. Tenang. Memang itu ada ayatnya kan? Ini memang enggak. Jadi gini Bu Darni, pertanyaanku mungkin ini pertanyaan penutup dari masalah gonjes tadi ya, bahwa juru selamat kan Pak Bu Darni memaksa Bang Juma kan, mintalah dulu, buatlah dulu ayatnya. Kalau memang itu dikatakan ada yang juru selamat selain Yesus, kan itu tadi kata Bu Darni. Aku tuh katakan kalau ada juru selamat selain Yesus, apa Bu Darni bikin? Ku bikin gonjes lah rambutku, kan kayak gitu. Nah tiba-tiba setelah aku tunjukkan ternyata ada juru selamat selain Yesus, Bu Darni nggak mau gonjes, ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi kemudian pertanyaan, Umi, tunggu. Iya, dengar dulu, karena artinya berbeda. Iya, pertanyaanku begini. Ketika orang Yahudi menunggu Mesias, yang ditunggunya itu yang menyelamatkan dia dari cengkraman orang-orang Helenisasi atau orang Romawi, menyelamatkan dia atau menebus dosanya, Bu Darni, pertanyaanku. Menunggu Mesias. Ketika Yahudi menunggu Mesias, siapa Mesias itu gitu ya? Bukan. Gitu. Kan yang menunggu Mesias datang itu kan orang Yahudi, Bani Israel kan? Bukan kalian Kristen kan? Kalian kan tahu dari kitab mereka tentang Yesus. Kami juga menunggu Mesias, tapi Tuhan Yesus. Di mana kalian dapat nubuatan itu? Dapat kan kalian nggak pegang Taurat. menurut kalian.
Memang kami menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami menunggu Mesias. Yesus itu kan Mesias. Pahami dulu, Yesus pahami itu dulu kan perkataanku. Umi Sabar Ripa, dulu, itu Umi kan Ripa. doktrin. Yesus. Iya, Umi Ripa, Yesus kan dicatat dalam Alkitab, dia kan dikatakan Mesias, dikatakan Juru Selamat, dikatakan Tuhan. Jadi orang Yahudi menunggu Mesias tapi dia tidak mengakui Yesus Mesias. Bukan itu, Mereka belum tahu siapa Mesias. Bukan. Aku mau ngajak Jadi- Bu Dani agak tinggi lagi, high class lagi cara diskusinya. Bukan begitu. Coba Bu Dani dengarkan baik-baik ya. Coba yang dijawab itu apa yang kutanya. Pada waktu orang Yahudi menunggu Mesias, mereka mendapatkan informasi kedatangan Mesias itu dari mana, Bu Darni? Ya, karena mereka belum mempercayai bahwa dari rabi-rabi mereka lah, dari rabi mereka Rabi-rabinya tahu dari mana? Ya, karena itulah yang difirmankan oleh Allah terdahulu. Itu. Maksudnya rabi-rabinya itu tahu dari mana? Apakah rabinya bertemu langsung dengan Tuhan atau membaca kitab-kitab makanya dia tahu bahwa akan muncul Mesias? Itu pertanyaanku. Iya, kan di dalam pelajaran sejarah mereka belum mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Mesias. Ini Tunggu bukan dulu. sudah muncul. Gini loh, nih Bu Darni ya. Bu Darni kan kutanya orang Bani Israel Bu Darni belum ada waktu itu. Si Konstantin belum jadi Kristen pada waktu itu. Konsili Nikea belum dibentuk pada waktu itu. Yesus belum lahir misalkannya waktu itu. Orang-orang Bani Israel ini telah dijanjikan Mesias, betul tidak? Ya. Dijanjikan dalam kitab mereka, betul tidak? Betul. Nah, yang mereka tunggu itu apakah Tuhan yang menjadi manusia menebus dosa mereka atau Mesias yang menyelamatkan mereka sama seperti mereka diselamatkan oleh Musa waktu di zaman Mesir? Coba jawab. Ya, kalau bagi mereka menunggu Mesias yang menyelamatkan mereka keluar dari Mesir. Ya kan? Itu. Sudah selesai jawaban Bu Darni sudah. Jadi kalau Bu Darni sudah mengakui Tunggu belum. Sabar saya. Tapi Mesias yang akan datang ini bukan Musa. Mesias yang akan datang ini kalau menurut kami Kristen adalah siapa? Yesus. Jangan bawa-bawa Kristen dulu. Jangan bawa-bawa Kristen dulu. Nggak usah harus dulu. dong. Belum, nanti Bapak. Belum ada Kristen. Belum, kan Kristen belum ada. Pada masa penyalipan kan udah ada Kristen. Belum ada. Kapan masa penyalipan udah ada Kristen? Iya, belum ada. Botakin Bu Darni. Yesus kan botakin, sabar. Tolong botakin Bu Darni. Kalau kalian tambal ban Bu Darni, tolong gonjeskan rambutnya ya. Tolong yang di Medan ke tempat Bu Darni botakin Bu Darni. Enggak lah ya. Jadi oke, gini. Oke, kita kembali back to topic. Aku cuma pengen pelan-pelan aja dengan Kak Darni ku ya. Aku panggil kakak lah ya. Janganlah panggil siapa yang lagi ikutan nih? Ada Bang Kodanatur sama Bang Ferry nih. Siapa nih? Kalau Bang siapa noise ini Jul? Noise kali Jul. Siapa yang ribut-ribut itu? Yang ribut-ribut itu siapa itu? Kodanatur, teman Bu Darni. Izin aku sama Bang Ferry kenapa nih? Bang Ferry kenapa nih? Coba kita tanya dulu. Ada apa nih? Halo, shalom, selamat sore menjelang tengah hari, menjelang pagi Bang Ferry. Selamat sore. Ya. Bang Jul, bentar Bang Jul. Izin. Ini izin enggak? Bu Darni, kita makan yuk. Ya, silakan Bang Ferry, sorry. Jadi gini. Lanjut silakan sedikit. Bang Ferry, silakan. Bang Ferry, apa yang mau ditanggapi? Soalnya kerasa kursu ini. Botak Bu Darni juga. Orang nggak betul, orang nggak sama seperti yang kuinginkan, mana mau aku dibotakin. Kalau memang sudah benar yang dikatakan, baru aku mau. Iya, gimana Bang Ferry? Hanya mau komen dengan Bu Darni. Kenapa dia? Ya. Bu Darni, salam akal sehat. Si Ferry Islam atau Kristen? Bang Ferry kalau lagi di jalan janganlah naik dulu. Mananya? Dari tadi dia Kristen atau Islam? Nggak tahu lah kita, nggak usah bahas dulu. Ini ada Nyong Ambon. Aku tanya dulu biar cepat. Bang Nyong Ambon, ada yang mau disampaikan? Selamat malam. Yang mana Ambon ini? Tuh yang paling atas tuh. Itu yang di atas. Oh, Ambon. Nyon. Oh. Ya maunya asal masuk bilanglah Kristen, Islam, bilang gitu. Ini masa dia mau bilang aku akal sehat, berarti dia bukan Kristen. Ya ketiduran dia.
Ya, lanjut dulu Jul. Ini klimak bentar lagi Jul. Nah, Bu Darni. Biar tahan lama. Nah, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ya kan nggak kuat Bu Darni. Gini Bu Darni, kita ini kan ngobrol dari hati ke hatinya, kakak adiknya kita ya kan. Walaupun Bu Darni lebih semok dari aku, lebih montok dari aku tapi ya kan. ini Bu Darni masa penilaian dia subjektif lah, harusnya menurut menurut ini, hakim, menurut inilah kitab juri. suci lah. Iya, Menurut kalah Bu kitab Darni suci. udah kalah Bu Darni. Enggak lah, mana? Beda. Enggak, beda dong, beda. Beda saja lah Bu. Bayangkan tadi kan ku bilang malaikat yang Tadi kan berkata, dia bilang ini salam akal dan pertama, sehat. Tunggu dulu. Pertama kan Elohim yang berkata hanya dia juru selamat, nggak ada juru selamat selain dari aku. Kan katanya. Baru di Lukas 2 ayat 11 ini langsung utusan Elohim malaikat mengatakan kepada si Maria bahwasanya akan ada juru selamat, itulah Yesus Tuhan. Udah, kalau yang tadi yang menyelamatkan bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir, itu yang menyelamatkan hanya menyelamatkan bangsa itu kan Israel kata doang. Kristen kan Bu Darni, kata Kristen, kata-kata orang Kristen, kata si Lukas kan, kata si Lukas, kata si Matius kan gitu. Aku enggak masalah dengan itu kan dogma Kristen, aku hargai itu. Kata ya kan? iman kami gitulah kata ya. iman kalian lah, imannya kalian. Tapi kan aku bertanya begini, Yesaya pasal 19 nomor 20 itu Tuhan mengatakan dia akan mengutus juru selamat ke tanah Mesir. Bu Dani sudah jujur mengakui bahwa di situ Tuhan mengutus Musa. Lalu pun Bu Dani sudah menjawab tadi bahwa yang namanya Bani Israel itu memang mereka menunggu juru selamat sebagaimana mereka menunggu seperti Musa, walaupun yang ditunggu bukan Musa. Kenapa? Karena dalilnya saya perkuat dengan ini. Dalam kitab Ulangan pasal ke-18 Bu Darni ayat ke-18, mari kita baca sama-sama ya. Nah, ini. Tahu nggak Bu Darni? Mereka kecewa loh waktu Yesus sudah jadi raja. Mereka pikir kecewa udah mereka. Kok besarkan aku Jul? Ya, betul. Memang kecewa lah. Iya. Namanya juga antikristus. Namanya antikristus. Iya, Yudas itu pengen jadi menteri keuangan dia. Pengen jadi menteri keuangan, gagal. Itulah ngamuk dia. Mari kita bahas ya. Mari kita bahas. Gonjes lah sudah ya. Jadi gini. Jadi kawan-kawan, kenapa saya membawa dalil tadi, bertanya kepada Bu Darni. Saya tidak butuh orang pintar diskusi, tapi butuh orang jujur. Bu Darni tadi pertama 2 pengakuan Bu Darni yang saya acungi dengan jempol, dengan kelingking jempol dan jari tengah ya. Saya acungkan jari tengah saya untuk Bu Darni sebagai bentuk apresiasi bahwa Bu Darni mengakui satu, di Yesaya pasal 19:20 ada juru selamat. Tuhan utus juru selamat. Kemudian setelah itu di zaman Yesus, Bani Israel itu menunggu yang namanya juru selamat sebagaimana Musa. Ternyata Bu Darni memang telah dinubuatkan. Di mana nubuatan itu? Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, dan padanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Di sini Bu Darni, bahwasannya yang dinubuatkan oleh kitab perjanjian lama yaitu Ulangan 18 ini bukan Tuhan mengutus Tuhan Bu Darni. Tak ada dalilnya bahwa aku akan mengutus diriku kemudian menebus dosa kalian Bu Darni. Bu Darni yang ngintipin bangkian santang mandi Tuhan yang nanggung, tidak begitu. Nggak ada gitu. Tetapi di sini seperti pengakuan Bu Darni bahwa memang Tuhan ingin menyelamatkan Bani Israel. Makanya orang Israel ketika Yesus tak mampu berperang melawan orang-orang Romawi, nggak kaya, nggak punya uang, justru hidupnya berkekurangan, berpikirlah mereka, kok ini pula yang menyelamatkan kami coba? Kok kau pula yang menyelamatkan kami? Kau aja tak mampu berbuat apa-apa dari dirimu sendiri. Kau pula yang menyelamatkan kami. Mending Musa punya tongkat, kau tidak punya tongkat. Makanya mereka tidak mau menjadikan Yesus sebagai Mesias. Jadi tiba-tiba kalau Kristen mengatakan sesungguhnya yang turun itu adalah Allah itu sendiri, itu tidak ada kait mengaitnya dengan Bani Israel. Karena Bani Israel menunggu Nabi yang turun menyelamatkan mereka sebagaimana Musa menyelamatkan mereka, tertulis dalam Yesaya pasal 19:20 menjadi Mosia juru selamat. Gitu. Udah, kenapa Bu Darni memfitnah? Tunggu dulu.
Ada dua yang Bu Udani fitnah di sini. Pertama, Bu Udani memfitnah Bani Israel menunggu Tuhannya turun. Kedua, Bu Udani memfitnah Tuhan Bani Israel, memaksa Tuhan Bani Israel menubuatkan bahwa dia akan turun jadi manusia. Tunjukkan dalilnya kalau memang ada bahwa Tuhan Bani Israel telah menubuatkan aku akan turun menjadi manusia. Atau ya tidak sama pun tidak apa-apa lah. Tapi setidaknya ada tidak indikasi pernyataan Tuhan Bani Israel dia akan turun menghapus dosa-dosa Bu Udani menjadi juru selamat. Begitu. Silakan. Oke, baik. Nah, tadi kan Bani Israel menunggu Mesias, menunggu juru selamat mereka, iya kan? Yesaya 19 ayat 20. Musa juru selamat bangsa Israel, Bani Israel yang keluar dari tanah perbudakan Mesir ya. Allah mengirimkan juru selamat yaitu Musa untuk menyelamatkan orang Israel, Bani Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Oke, memang itu benar. Itu nggak boleh disangkal. Baru tadi dikatakan Umi Ripa lagi, Bani Israel menunggu Musa. Udah, Ulangan 18 ayat 18 juga mengacung kepada seperti Musa. Nah, mereka Bani Israel berarti sahladil, sekarang mereka menunggu juru selamat mereka Musa, ya kan? Itu mereka lah itu. Sekarang umat Kristen menunggu juru selamatnya yaitu Yesus. Tertulis di dalam Elohimnya. Tunggu dulu. Tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 11 dan Lukas 2 ayat 11. Sekarang aku mau tanya, Islam juru selamatnya siapa? Menunggu siapa juru selamatnya? Saya jawab. Bani Israel sudah ada Musa. Kalau kami Kristen, Yesus Mesias, ada ayatnya ya. Harus ada ayatnya. Ada ayatnya. Sekarang Islam, siapa yang kalian tunggu? Jadi tunggu dulu, belum ada 2 menit. Jadi nanti akhir baru ketahuan lah teng. Nah, siapa yang turun? Gonjes ya. Siapa kelak yang turun? Udah? Nanti kelak Bu Derni kami akan kunjungi mereka untuk ya kasih tahu Bu Derni. Bye Bu Derni. Terus Bu Derni nangis. Tolong saya. Begitu juga nggak mungkin. Itu bagi imanku nggak mungkin. Jadi begini. Jadi begini. Tadi juga Bang Juma ini udah mau disalibkan atau belum jadinya nih Bu Derni? Ya. Mumpung orang yang ada nggak boleh disalibkan. Tolong bersiul Bang Zuma kalau sudah monitor Bang Zuma, kalau sudah selesai sholatnya bersiul Bang. Bersiul. Kita pun enaknya. Kita pun enaknya Bang Juma terlalu hafal semua Alkitab itu. Bang Zuma itu guru aku. Mana ya? Mana Pak Samuel? Itu panggil dulu dia. Guruku, soalnya susah kalau ada guruku yang turun tangan. Susah memang. Cut. Assalamualaikum semuanya. Belum dijawab loh. Belum dijawab. Sekarang Islam menunggu Mesiasnya siapa? Ini aku jawab. Aduh. Nah, jadi sabar. Besarkan lagi komentarku. Besarkan. Aja Mbak Uni. Iya. Pertama umat Islam itu tidak boleh menggunakan asumsi pribadi. Umat Islam dengar, kita sebagai umat Islam itu diperintahkan untuk menggunakan dalil-dalil. Nah, Bu Darni bertanya sama aku, siapakah yang akan menjadi juru selamat di dalam Al-Quran atau hadis? Aku dalam Islam, maka aku akan menunjukkan hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6956, dan ini ada di dalam link yang teman-teman boleh buka ini ya. Ini 9 kitab Imam. Sepertinya mungkin sudah tidak bisa diakses karena ada hak cipta yang harus permasalahkan, tapi teman-teman boleh ketemukan hadis riwayat ini di kitab lain. Nah, begini Bu Darni, kalau yang disebut dengan juru selamat itu pasti bisa menyelamatkan dalam situasi kondisi apapun. Sepakat tidak? Sepakat. Terima kasih. Sepakat. Di dalam ini Allah berfirman, ya, berangkat dan keluarkanlah siapa saja yang di dalam hatinya masih ada iman meskipun jauh lebih kecil daripada sebiji sawi, maka aku pun berangkat dan mengeluarkan mereka dari neraka. Siapa yang berkata ini? Adalah seorang manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu Darni, itu yang disebut dengan menyelamatkan manusia di dunia dengan memberikan hukum aturan sesuai dengan yang diinginkan Tuhan supaya hidup damai,
menyelamatkan mereka yang sudah terjerumus ke dalam neraka karena perbuatan mereka, karena memang naturnya manusia salah, maka hanya Nabi Muhammad yang diizinkan oleh Allah menjadi penyelamat bagi mereka yang memiliki iman sebiji sawi. Itu yang disebut dengan juru selamat. Tapi bagaimana dengan ini, Bu Odarni? Di dalam Matius pasal 12 ayat 30 dia, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tak akan diampuni di dunia ini dan tak akan dunia yang akan datang pun tidak. Macam mana mau dikatakan juru selamat sementara Yesus tak mampu menyelamatkan kalian yang menentang Roh Kudus? Saya boleh bertanya nggak? Halo. Sabar dulu. Bentar, saya Aku menjawab. lagi duel maut ini. Bentar. Aku menjawab. Aku menjawab. Dulu. Belum. Nah, belum. Bentar. Oke, silakan. Nah, jangan dulu ya, Joib. Aku dulu ya. Nanti sebentar lagi kamu ya, Say. Ya, Say. Lanjut ya, Say. Lanjut, Say. Ayo, aku dulu. Ya. Udah, Say. Oke. Bentar, Say. Sedikit klimaks, Say. Jadi, satu, kita harus mengakui bahwa yang namanya juru selamat itu harusnya menyelamatkan dalam segala aspek. Nah, saya sudah tunjukkan baginda Rasulullah Muhammad sudah menyelamatkan dari segala aspek. Satu, menyelamatkan di dunia dengan memberikan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah. Seperti kalau seandainya kalian ditampar sama suami kalian, dihajar sama suami kalian, tidak diberi nafkah, maka cara satu menyelamatkan diri adalah kalian boleh minta khulu, boleh minta cerai, tidak berdosa. Itu cara menyelamatkan perempuan dari KDRT, Bu Darni. Tapi apakah Yesus mampu menyelamatkan para janda? Tidak, karena di Kristen kalian dihantam, ditampar laki kalian tidak boleh bercerai. Yesus tak mampu selamatkan wanita dari KDRT karena tidak boleh cerai. Kemudian di sini sudah azan, bentar lagi saya sholat asar. Nah, kemudian Yesus tak mampu juga menyelamatkan manusia di neraka, yang siapa menghujat Roh Kudus pasti masuk neraka. Yesus tak mampu tebus walaupun dia sudah mati sekali dia mati 3 hari dia mati, tak mampu selamatkan orang yang menghujat Roh Kudus. Bagaimana mau dikatakan Yesus sebagai juru selamat segala aspek sementara dia banyak tidak mampunya, tidak memberikan hukum kepada para perempuan yang di KDRT suaminya, tidak menyelamatkan manusia di neraka nanti. Tapi Rasulullah segala aspek Allah berikan jalan keluar melalui lisan baginda Rasul. Silakan Bu Dani, saya izin dulu sekitar 5 menit untuk sholat asar. Wah, lanjut. Aku ya, hadis sahih Bukhari vol 5 nomor 266. Tunggu dulu. Nabi Muhammad berkata. Tunggu Bu Dani. Ada yang mau ngomong. Silakan Bang ASP. Kenapa? Tunggu. Maaf Bu Dani. Untuk yang di bawah, yang tahu saya mungkin bisa di-invite ya. Sedikit, ini aja sedikit promosi saja kok. Ya, kenapa Bang? Udah itu aja. Yang jelas untuk Laskar Api bisa follow saya. Jadi si jelek. Enggak. Oke, Mas Agung, sampai jumpa. Ya? Oke ya. Nah, tadi dokter Uniripa tadi Uniripa